Welcome back to my channel. Masih bersama saya, your host Super Dad Joki Dewa. Oke guys, tempatnya sekarang kita lagi pindah studionya nih, dibawa langsung spesial studio di Hotel Mantra namanya. Siapa tahu dapat sponsor. Kita langsung kedatangan bintang tamu yang mungkin kalian sudah nggak asing lagi namanya. Beliau ini merupakan legenda yang dia ada di Australia. Siapa lagi kalau bukan Ko Didi. Selamat malam semuanya. Kalau Ko Didi yang ngomong langsung sejahtera gitu ya. Sejuk gitu bawaannya. Gimana kabar kok? Wah, kabar baik ya. Kita udah planning podcast dari zaman kapan ya? Pertama kali aku bikin podcast kayak Koko kayak bintang kedua kepinginnya tuh abis Berry. Kok aku bisa bikin podcast sama Berry, pengen podcast sama Koko gitu. Tapi Koko lagi Tasmania kan? Iya betul. Terus Koko bilang, ayo main ke Tasmania. Oke. Pada saat itu aku pengen jalan-jalan, belum pernah soal aku ke Tasmania. Iya, Tasmania bagus, Tasmania bagus. Katanya indah, Koko juga sering posting kan. Kayak keren nih, kita pengen lihat-lihat gitu. Tapi masalahnya terlalu sibuk. Dan sekarang udah punya bayi, makin sibuk. Iya. Kebetulan Kokonya pas di sini, kita langsung culik Koko ya. Siap. Terima kasih ya Ko, waktunya nih Ko. Iya, sama-sama. Kita nih dari dulu pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi mungkin karena udah saking lamanya agak sedikit lupa kok. Dan kita nggak ada listnya sekarang ini, jadi kita aja ya, nggak apa-apa kan ya? Oh iya. Jadi gini kok, perkenalkan dulu nih buat yang nggak tahu. Siapa tahu kan ada orang-orang Indo yang pertama kali datang. Beliau ini ketua apa bukan sih? Iya. Ketua The Rock kan ya? Iya, pendiri The Rock. Kalau kalian tahu The Group The Rock, udah pasti legend, udah pasti tahu nih. Kalau orang-orang Indo ke Australia udah pasti tahu namanya grup The Rock. Beliau inilah pendirinya. Boleh tahu nggak gimana sih awal mula? Aku pengen tahu deh. Kenapa ada nama grup The Rock? Jadi begini. Pertama kali saya datang ke Sydney itu 2011. Jadi kita datang barengan. Cukup lama juga. Jadi 2011 itu saya masuk ke Sydney. Dan seperti semua orang pada waktu itu saya memakai visa student. Dan kita ada yang namanya kan student abal-abal ya kan, kita kuliah abal-abal ya kan. Saya salah satunya. Ya, saya juga masuk dengan cara itu, to be honest. Ya, dan pada saat itu tujuan kita memang kebanyakan orang pada saat itu adalah bekerja gitu. Benar. Ya kan, kita sekolah itu kita pakai sebagai sarana masuk buat ke Australia supaya kita bisa kerja secara legal. Ya. Pada tahun 2011 itu saya kesulitan mencari pekerjaan. Benar, jadi sangat susah. Kita tidak ada satu komunitas Indonesia pada saat itu yang kita bisa sharing. Yang ada adalah kita nyari sendiri lewat Gumtree, lewat Seek. Benar. Dan kesulitannya adalah banyak sekali teman-teman pada saat itu tidak terlalu menguasai bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang baru datang. Jadi mereka benar-benar tergantung sama yang namanya koneksi. Benar. Dan orang dalam. Dan kita tuh sangat susah untuk mencari pekerjaan walaupun sesama orang Indonesia, karena kita nggak saling ketemu gitu loh, kita nggak saling kenal. Nah dari itu saya berpikir gitu loh, gimana kalau kita itu ada satu forum, satu grup yang kita bisa pakai untuk saling share informasi tersebut. Itu yang mikirkan itu Koko. Yes. Mas. Jadi pada waktu itu saya karena susahnya cari kerja, ya akhirnya saya dapat gitu loh. Akhirnya dapat, saya pikir loh kan di Seek, di Gumtree sebenarnya banyak. Kenapa kalau kita ada yang berbahasa Indonesia, saya bakal lebih gampang lagi. Ya kan? Kalau pada orang yang masuk nggak ngerti bahasa Inggris, kan ada kendala bahasa kan ada. Padahal kan di kerjaan sebenarnya nggak butuh. Kerjaan-kerjaan kayak apa kitchen hand cuma what's this, what's that. Cuci piring itu kan. DJ
DJ namanya kok. Jangan bilang cuci piring ya. DJ. Untuk orang bertahan hidup sementara sambil mereka belajar bagaimana tuh bertahan hidup di Australia. Sambil nyari-nyari celah untuk jadi apalah tingkat gitu ya. Jadi di tahun 2012 itu sebenarnya 2011 sudah mulai terpikirkan, tapi baru terbentuk beneran tuh tahun 2012. Jadi The Rock tuh sebenarnya secara resmi dibikin itu 2012 pertama kali dengan 6 orang. Jadi grup kita tuh pertama kali 6 orang, itu adalah grup dari Komsel sebenarnya. Dong dari kumpul-kumpul by the way banyak yang ngerti Komselnya. Iya, Komsel itu adalah komunitas sel. Itu adalah bagian dari salah satu gereja Indonesia di Sydney. Jadi kita selain ada acara gereja, kita ngumpul di rumah-rumah orang. Ya, kita ngumpul kelompok-kelompok kecil aja. Nah, ide saya itu muncul ketika pada waktu itu ada Komsel. Komsel itu didirikan oleh Pak Oscar namanya. Tapi beliau kemudian pulang ke Indonesia dan saya gantikan Komsel itu. Nah, itu ada 6 orang di sana. Nah, ide itu saya cetuskan di Komsel. Komsel itu ngapain aja? Ya, Komsel itu kita berbicara tentang, kita nyanyi lah ya, kita nyanyi. Kayak orang ke gereja gitu. Iya, kayak orang ke gereja, tapi dalam lingkup yang non formal. Jadi kita cuman, kalau di gereja kan kita harus duduk dengerin. Kalau di Komsel tuh nggak semacam itu. Di Komsel tuh kita bisa share kehidupan kita. Kita bisa share. Oh, saya dulu tuh gini loh, susah banget cari kerjaan. Kemudian saya nemu trik nih ya. Jadi di Komsel lebih pembicaranya lebih luas. Nggak cuman masalah kayak di gereja, cuma agama, cuma Alkitab. Tapi kita bisa sharing. Kita bisa sharing tentang masalah-masalah kehidupan kita dan kita bisa belajar dari orang lain. Wah, saya tuh susah dulu di sini. Kenapa? Oh gini loh, cara saya ngatasinya gimana? Oh begini loh. Jadi kita saling mendukung di dalam Komsel. Jadi sangat pada waktu itu sampai hari ini juga itu sebenarnya Komsel itu sangat bermanfaat. Jadi itu cuma ada di Kristen doang apa? Setahu saya kalau namanya Komsel ada di Kristen atau di Katolik. Tapi saya nggak tahu grup yang Katolik. Yang saya tahu ya grup pasti gereja itu ya. Biasanya ada sih, tapi nggak semua gereja ada. Zaman dulu saya ingat cuma ada satu gereja yang ada orang Indonya di Valentine Street. Ya, dulu kita ada gereja CKI di situ, CKI Agape namanya, itu di Valentine Street. Ya, itulah gereja saya pertama kali waktu datang ke Sydney. Itu pertama kali saya masuk gereja seumur hidup saya tuh. Di situ di Valentine Street. Kan diajakin teman-teman kan. Teman-teman main musik kan. Saya ke sana datang, oh ini namanya gereja gitu. Oh kayak gini orang Kristen beribadah. Dari sana di Komsel kumpul-kumpul, saya kumpul, akhirnya terbentuklah gini ya Koko, ide ya Koko untuk mencetuskan The Rock. Terus nama dan segala macam tuh dari nama orang itu? Iya, sebenarnya nama itu diambil dari nama Komsel itu. Kebetulan nama Komsel itu The Rock, ya kan. Kita memudahkan nama, kita ambil The Rock. Jadi itulah sebenarnya awal berdirinya. Jadi ketika Komsel itu namanya The Rock, saya ambil alih kan, karena pemimpin sebelumnya kan pulang ke Indonesia. Nah kemudian dari 6 orang itu kita mulai, ayo kita mendirikan satu, nggak cuman di darat loh, nggak cuman secara offline tapi online. Jadi kemudian saya bikin grup namanya The Rock dan semua anggotanya ini 6 orang ini saya masukin. Cepat banget tuh tiba-tiba jadi uras. Oh sebenarnya nggak cepat juga. Hal yang sangat sulit itu mencapai 1000 pertama. 1000 itu lebih dari 1 tahun. Oh ya? Iya, karena pada tahun itu tidak banyak orang tertarik kan kita idenya belum ada, jadi orang nggak terlalu tertarik gabung kayak sekarang. Apa karena mungkin takutnya orang mikir itu lebih ke cenderung ke agama? Sebenarnya tidak, karena memang kalau Komsel ada kecenderungan ke agama, tapi grup The Rock ini is pure public gitu, pure information sharing ya. Ya buat information sharing apapun itu, jadi nggak cuma agama Kristen saja kan sekarang. Misalkan Lebaran, sekarang kan banyak. Kita memang dari awal sudah semacam itu. Jadi ketika kita buka, memang kita tujuannya itu kita mau membantu semua orang
apapun latar belakangnya. Ya. Dan kemudian ketika kita buka grup itu, ya orang-orang kan belum tahu. Akhirnya yang kita kerjakan adalah saya mulai cari di Gumtree. Saya mulai cari lowongan kerja, saya ambil di Gumtree, saya taruh di grup Drok. Ya, itu berjalan sekitar setengah tahun lah. Saya ambil di grup SIG, saya taruh di sana. Saya diganti ke Indonesia gitu. Yes, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kontak nomor, saya taruh di Drok. Akhirnya kan orang mulai tertarik nih, orang dengar mulut ke mulut. Kasih buat orang-orang yang ngerti. Ada kerjaan. Akhirnya banyak orang baru yang gabung. Jadi dalam waktu ya sekitar 6 bulan gitu, grup ini bisa bertambah sekitar menjadi 500-an. Nah, mereka mulai orang mulai ngerti kan, sudah 500 sudah cukup banyak pada waktu itu. Jadi orang mulai ngerti konsep grup ini. Jadi ketika mereka ngerti konsep grup ini, mereka mulai ikut-ikutan dalam artian positif. Jadi di kerjaan mereka ada, kenapa saya nggak posisi ini? That's the only one gitu loh waktu itu. Sering banget dulu ya. Awal-awal masih housekeeping kan. Yes. Posting sonon drop. Ya sebenarnya gini, orang itu kebanyakan orang ya, itu cenderungnya baik. Kebanyakan orang itu cenderungnya peduli. Kadang tuh mereka tuh cuman perlu wadah dan satu contoh tindakan. Jadi misalkan saya bilang, kalau kalian ada info kerjaan, kasih dong di grup Drok. Mereka nggak bakal lakuin. Kenapa? Karena kalau saya cuma berbicara sama tapi karena mereka melihat, saya juga share, saya juga ya orang-orang terinspirasi. Jadi akhirnya dari 500 tahun pertama jadi 1000. Ketika udah mencapai 1000 itu udah cepat sekali. Tahun kedua itu udah sampai 3-4 ribu. Langsung tiba-tiba. Ya udah langsung berlipat gandanya, cepat banget. Jadi ya sampai sekarang ini udah hampir 70.000 ya, udah mencapai 70.000. Jadi ya 70.000 member di Drok aja nih. Kan Drok ada banyak nih, Drok Indonesia, Drok masa musim daerah, Tasmania macam-macam. Itu sampai maksudnya emang mau dibikin semua ada Drok Queensland segala apa buat apa? Sebenarnya begini tujuannya. Jadi ketika kita bikin Drok, ya kan, itu postingan itu semakin banyak. Akhirnya dalam satu hari itu tembus sekitar 250. Satu hari itu ada 250. Dan ketika postingan mencapai 2.500, postingan-postingan yang penting akan hilang, tenggelam cepat sekali. Jadi grup gitu. Jadi grup menjadi tidak sehat. Nah, dengan kepikiran seperti itu, akhirnya saya berpikir ada apa nih dengan Drok ini? Kenapa cepat sekali? Saya temukan bahwa separuh dari postingan ini adalah orang-orang yang mencari informasi ke Australia. Jadi sebenarnya mereka belum di Australia. Mereka mencari informasi ke Australia. Karena mereka tahu ini adalah grup di Australia, based on Australia. Nah, dari situ kemudian muncul kepikiran untuk membuat Drok Indonesia. Ya, jadi tujuan dari Drok Indonesia memberikan informasi. Memberikan informasi buat orang-orang yang masih di Indonesia untuk tahu kehidupan di Australia. Tetapi ditambah lagi dengan kayak advertising, orang jualan, orang kabar is okay gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita bagi dua, traffic itu menurun juga. Sekarang di Drok itu paling banter ya, paling cepat itu antara 150 sampai 200 per hari. Berarti setengahnya. Iya, masih terkontrol. Di Drok Indonesia itu udah sekitar 120 sampai 150. Bagus, tetap terkontrol. Jadi keduanya akhirnya terkontrol dengan baik. Karena yang di Drok ini kita kemudian fokus ke orang-orang di Sydney, Australia untuk aktivitas only in Australia. Itu pun akhirnya kok pecah lagi ke yang ke Tasmania, Perth. Tujuannya adalah idenya sama bahwa banyak sekali orang selain mengurangi traffic, banyak sekali permintaan. Jadi pertama permintaan dari orang-orang di Melbourne. Pertama itu, tolong dong bikin Drok di Melbourne. Kenapa? Karena kita juga butuh komunitas. Kita juga butuh gini ya. Akhirnya kita pikir-pikir bagus juga gitu loh. Kenapa? Karena kalau di sana ada satu grup sendiri, berarti kan mereka fokus kehidupan di Melbourne juga bukan kota kecil gitu loh. Ya akhirnya kita bentuk Drok Melbourne, dan Drok Melbourne itu sangat cepat. Kita sekarang udah 13.000 loh. Cuma dalam waktu berapa tahun?
Ya, jadi orang itu cepat sekali gitu, pertumbuhannya cepat sekali di Melbourne, karena banyak sekali orang Indonesia di Melbourne juga. Atau juga orang-orang kayak aku yang ikut semua di grup. Ya, ada juga, tapi itu nggak banyak. Karena aku pengen tahu kan kalau misalnya di Melbourne ada apa di Melbourne. Banyak orang punya misalkan kepentingan untuk di banyak grup. Misalkan nih saya ada bisnisnya apa, kargo. Ya kan saya kan perlu punya di grup. Saya ada bisnis posting nih apa? Posting di situ. Ya, bisnis PTI, ya kan, PTI atau jasa IELTS test ya. Mereka kemudian posting di. Nah, akhirnya mereka bergabung di banyak grup. Sama juga dengan The Rock Tasmania, The Rock Perth, The Rock Queensland, terus di Brisbane ada The Rock Queensland, terus ada lagi di Darwin. Ya sebenarnya tujuannya sama. Kalau di regional memang kita nggak terlalu banyak ya, karena memang orangnya nggak terlalu banyak. Kalau lagi pecah kebanyakan lagi ngoceh yang ngurusin siapa gitu. Iya betul. Berarti itu betul. setiap gini tuh punya admin sendiri-sendiri. Iya, kita terbuka kok. Makanya dalam setiap kali saya buka, saya bikin dulu kan, kemudian ada orang-orang bergabung, saya tawarkan gitu. Siapa yang mau bergabung? Untuk The Rock sama The Rock Indonesia ada 4 ya, The Rock Indonesia, The Rock Melbourne, sama The Rock Tasmania kita nggak butuh lagi untuk admin baru. Tapi yang The Rock yang lain kita masih butuh. Makanya kita sering tawarkan. Tapi syaratnya juga gampang, kamu harus lokal. Dan kamu harus tinggal di situ gitu loh kan. Fairnya semacam itu ya, kamu tinggal di situ. Ya, dan kedua adalah ya kamu harus spend waktu gitu loh buat grup ini. Jadi lumayan waktunya tunggu. Ya, lumayan betul lumayan. Yeah. Itu sorry nanya nih kalau misalnya Dazet ada duitnya nggak sih untuk jadi admin kayak gitu? Nah gini, jadi admin itu semuanya adalah relawan. Ya, jadi admin itu mereka tuh benar-benar orang-orang yang peduli. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat apa-apa. Itu udah saya berani pastikan. Itu pemikiran saya. Ya. Dan kedua, itu kerjanya nggak sedikit. Apalagi kalau ada masalah. Iya, belum lagi kalau dan seringkali orang marah juga, dimaki-maki juga. Itu adalah kerjaan biasa. Di blacklist apa di blog, ban, di segala macam, ntar marah-marah dia gitu. Yes, betul sekali. Jadi tahu kerjanya admin tuh nggak gampang. Makanya banyak orang yang bertanya, orang jadi admin dapat duit apa nggak sih? Aku bilang nggak tahu. Admin, aku tanya deh. Admin dan semua, nggak cuma admin, semua relawan untuk The Rock di Australia ya, dan juga relawan di The Rock di Indonesia, itu Yayasan The Rock Indonesia, itu semuanya itu relawan semuanya. Kita bayar beberapa staff kayak di mana, jadi kita punya rumah jompo nih, rumah jompo The Rock Villa Lansia. Punya apa? Rumah jompo, yes. Boleh diulang lagi kok. Ya, jadi gini. Di sini. Di Indonesia. Di Indonesia. Oh. Jadi The Rock di Australia bikin rumah jompo di Indonesia. Iya. Wow. Sekali. Yes. Gimana tuh kok ceritanya kok? Jadi The Rock itu kita bikin organisasi sosial. Oke. Namanya The Rock Care. Organisasi sosial ini resmi terdaftar di pemerintahan Australia. Jadi di The Rock Care ini itu adalah aksi-aksi sosial yang biasanya nggak 100% ya. Biasanya kita untuk membantu orang-orang di Indonesia. Oke. Ya. Kemudian di Indonesia kita bikin lagi namanya Yayasan The Rock Indonesia. Secara legal Indonesia. Ya, itu terdaftar juga. Ya, dari itu kemudian tahun 2017 itu tuh kita punya visi gitu loh. Karena banyak sekali lansia, terutama di Kalimantan Barat, itu banyak lansia yang tidak punya keluarga. Jadi pada waktu itu kan pertama kita bagi sembako. Jadi kita tuh bagi sembako misalkan 50 paket sembako. Nah, kita pergi keliling. Kita pergi keliling ke daerah pelosok. Kita punya relawan di Indonesia. Dan saya juga sering terjun langsung juga, kita bagi, dan saya ngerti, saya lihat kondisi mereka itu. Kebanyakan mereka tuh tinggal di gubuk-gubuk yang nggak tahu punya siapa, mereka juga nggak tahu punya siapa. Yang penting mereka tinggal dan nggak ada yang ngurusin gitu loh. Ketika saya selidiki, banyak sekali orang lokal bilang bahwa mereka tuh emang itu biasa, pemandangan itu biasa. Paling di satu kampung tuh 1-2 tuh pasti ada orang-orang lansia semacam itu. Nah, kemudian kita berpikir, kan di sana itu
tanah itu masih murah. Jadi kita pikir kalau kita ada dana, kita tuh visi kedepannya mau bangun kayak panti jompo, tapi yang free, yang gratis gitu loh. Kita namakan Villa Lansia. Sudah jadi itu. Sudah jadi itu dari 2017. Nah itu dapat duit dari mana? Nah, duitnya datang dari berbagai banyak hal. Yang pertama nih ya dari sumbangan. Jadi banyak sekali orang-orang di The Rock itu yang berdonasi. Itu Koko posting di The Rock buat nyari sumbangan? Kadang kita tulis, Koko misalkan dia saya ini loh, kita ada lansia yang mau dibantu, kadang ada anak yang sakit, terutama di tahun 2017 tuh kita sering tulis, dan dari situ orang ngelihat kan, dan bisa mereka inbox saya mau bantu, dan banyak sekali itu orang-orang yang punya usaha. Orang yang punya usaha terutama di Sydney itu yang membantu. Saya nggak usah sebut nama. Mereka kadang nggak mau sebenarnya. Mereka punya restoran di sini, mereka punya restoran di sana. Mereka tuh membantu tiap bulannya. Jadi kan, saya mau bantu 100, mau saya bantu 50 gitu. Mereka tuh rutin membantu. Gitu. Jadi kita tuh banyak sekali punya donatur semacam itu. Terus kita juga sering mengadakan, ini kita ngomongin 2017 ya. 2017 tuh kita sering mengadakan tour ke Snowy Mountain, gitu, ke Canberra, cherry picking. Nah, dananya itu, keuntungan dari dana itu sebagian kita pakai, kita simpan gitu, sebagai dana kan untuk yayasan. Jadi pada waktu itu uangnya cukup nih terkumpul. Waktu itu nggak banyak lah, kita cuma punya uang sekitar 60-70 juta, ya kan? Kita ada tanah dijual seharga 55 juta rupiah. Langsung ambil. Ya kita cari tahu tanahnya bagus dan lain-lain juga aman, nggak ada masalah. Akhirnya kita beli, dan tanah itu bukan atas nama saya juga. Atas nama yayasan. Tanah itu atas nama yayasan karena yayasan ini udah mempunyai dasar hukum. Jadi tanah itu kita beli, kemudian kita bangun dikit-dikit. Kita banyak sekali dapat sumbangan. Ada orang yang nyumbang semen, ada orang yang nyumbang kayu, paku, ada orang yang 2017 itu membangun. 2017 sampai sekarang masih 2019. Jadi sekitar 2 tahun prosesnya itu. Akhirnya terbentuk satu bangunan yang layak gitu loh untuk ya orang jumbo. Tapi kemudian kebutuhannya bertambah. Ya karena kan nggak ada isinya. Ya Pak, ada isinya, ada lansianya, tapi kebutuhannya bertambah. Pengurusnya. Ada pengurusnya di sana. Ada. Jadi ada pengurus yang di Singkawang dan di Selako. Jadi mereka tuh relawan yang bantu mengurus ini. Banyak kok pengurusnya. Mungkin sekitar 6-7 orang itu yang aktif, yang maksudnya ada relawan-relawan yang lain tuh banyak. Jadi kemudian kita butuh kamar yang lebih besar. Ya akhirnya kemarin 2021 itu 2022 kita galang dana lagi. Kita bangun lagi. Tambah tanah yang tambah lagi di belakangnya. Ya kan, jadi baru sekitar 6 bulan yang lalu bangunnya selesai. Wah. Ya, dan sekarang kita mau bikin rumput, kita mau taruh rumput dan pagar buat orang-orang gini. Ya biar mereka nggak jatuh, lebih nyaman lah ya. Ya akhirnya ini progres yang terlalu belum dijalankan. Saya baru bikin draftnya, dan biasanya kalau nanti udah selesai saya bakal post di The Rock. Itu kalau misalnya ada orang yang nonton ingin ikutan sumbang sih itu bisa menghubungin saya. Jadi The Rock Care itu keuangannya terbuka. Dalam artian bukan saya tok yang saya punya akses, tapi ada orang ada orang-orang yang membuka rekening bukan saya, tapi mereka membuka rekening atas nama yayasan. Jadi ini rekening terbuka. Jadi setiap dana yang masuk itu kita pakai 100% buat pasien, buat Villa Lansia. Kita benar-benar 100%, nggak ada 99%, nggak ada. Semua dana itu masuk ke sana, dan setiap bulan itu kita laporkan. Jadi kita punya pengurus di Sydney. Nah, pengurus ini punya grup tersendiri yang setiap bulan itu laporan keuangan. Jadi jelas, dan kita juga ada accountant yang bantu kita. Yang bantu kita punya uang, pembayaran tax. Jadi itu memang sudah company yang profesional. Tapi yayasan dikenain tax ya, padahal setahu saya enggak. Tetap harus lapor. Tetap harus lapor. Zero lapor ya. Tapi untuk
untuk Indonesia itu kita perlu teks. Jadi kadang perlu teks. Kita dulu bayar, tapi murah. Dulu kalau nggak salah kita bayar 1 jutaan atau berapa gitu. Oh ya? Iya. Setahu kalau di sini soalnya kan kalau social funding itu ya kalau free tax kan. Kalau di sini untuk gereja sama lembaga sosial itu free tax. Iya, iya. Zero tax. Oh, di Indo kena tapi Iya. oke lah. Tapi nggak terlalu banyak. Gede, ya? Ya nggak gede. Tapi itu tapi misalnya saya sampai kagum itu berawal dari nol. Itu Koko membangun, padahal Koko juga orang susah juga di sini bareng-bareng kan semua dulu orang susah semua. Betul sekali. Bukan seperti yang kalau yang nyumbang itu kan mungkin udah jadi bisnismen dan segala macam lah, jadi atasan segala macam. Tapi kan yang berawal dari idenya itu berawal dari orang-orang susah juga kayak kita semua. Betul. Tapi bisa memikirkan seperti itu tuh dari mana awal ide kayak gitu, maksudnya kok bisa kepikiran ke sana gitu? Kalau saya berpikir begini loh, jadi ketika kita ngalamin sesuatu ya kan, saya tuh ngalamin susahnya gitu loh. Jadi saya berpikir orang lain tuh pasti juga ngalamin kayak gini gitu. Bener gak? Kalau saya misalkan susah seperti yang saya ceritakan tadi, saya tuh susah cari kerjaan. Iya. Bener gak? Berarti kan ada orang-orang baru yang bakal susah nyari kerjaan. Iya, itu kan untuk membantu orang di sini. Yang di Indo maksudnya? Ya di Indo tuh sebenarnya kepanjangan tangan ya jadi ide dasarnya itu. Kemudian ketika kita sama juga ketika ngalamin kita ke Indonesia, dan kita ngelihat secara langsung kan. Jadi begini ceritanya. 2016 saya tuh pulang ke Indonesia. Saya for good lah istilahnya. Saya udah for good. Sempat for good. Ya, itu sempat for good 2016. Nah, istri saya tuh orang Pontianak. Jadi kami pergi ke Pontianak dan ya kita tuh udah terbiasa sosial gitu. Jadi kalau misalkan saya pergi ke Pontianak, saya tuh nggak ngelakuin apa-apa. Itu ada sesuatu yang kurang gitu. Udah biasa aktif di sini soalnya. Makanya saya harus ngelakuin sesuatu kan. Ya kan di Sydney kita udah lakuin banyak. Jadi ketika di Indonesia tuh saya pengen ngelakuin sesuatu. Makanya saya mencari orang-orang exit nih yang ada di Pontianak. Ya, kalian ngapain sih di sini? Ya kan saya kan orang Solo. Jadi saya nggak ngerti sama sekali tentang Kalbar. Gitu nongkrong sama mereka. Iya, saya cari tahu. Nah, ada satu nih orang Indonesia yang pernah di Sydney, itu tinggal di Singkawang sekarang. Dia menjadi pendeta di Singkawang. Oke. Ya, namanya Jonathan Chong. Jadi saya ke sana, saya ketemu beliau ini. Kita duduk di hotel, kita ngobrol-ngobrol tentang sosial lah, tentang inilah, tentang visi beliau apa. Nah, dia cerita gitu loh. Nah, dari saya tangkap esensinya tuh banyak sekali lansia yang kayak gini. Jadi kita kemudian saya mikir kalau di Australia ya kan uang $100 ya kan terlalu besar kan. Ya, kalau sebulan apa itu kalau di Indonesia itu bisa membantu 4 lansia loh. 1 bulan loh, bukan ngomong 1 hari. Jadi uang $100 itu bisa membantu 4 lansia makan ya dalam waktu 1 bulan. Kan itu kan luar biasa banget. Itu berarti berawal dari karena Koko di Indo tuh maka kepikir, soalnya aku mikir di sini kayak maksudnya terus sorry kalau aku mikirnya kok jauh banget mikir kayak bantuin orang lansia di Indo. Orang mikir kita kan kalau di depan mata kita doang masih kita lihat ya. Betul. Aku masih bisa bantu orang yang di jalan kalau nggak pernah lihat aku nggak tahu gitu. Makanya idenya tuh muncul 2017 sewaktu saya udah di Indonesia. Makanya saya bilang saya berinteraksi dengan relawan-relawan ini, dan ketika mereka tuh ngajak saya, ayo kalau mau boleh, makanya kita mulai beli beras. Kita beli beras, kita bikinnya, kita naik motor dan daerahnya itu bukan daerah-daerah pinggir jalan, ada juga yang dibilang, tapi rata-rata mereka itu masuk kampung. Kita bawa beras, itu naik motor, jalannya kecil gini, rumput setapak gini, dan rumah-rumahnya tuh ngeri. Ada rumah yang di atas air, yang kalau banjir naik. Kebanyakan lansia udah kena schizophrenia apa? Ada yang gimana reaksinya mereka setelah kayak gitu? Ya mereka seneng aja. Jadi ngebayangin itu kayak pada saat mereka ngeliat seneng tuh kayak udah pasti terbayar kayak capek. Iya betul. Itu benar-benar kayak sebenarnya kalau kita belum mulai ya, kita tuh nggak bisa bayangkan. Kita
pikir it's a good thing gitu loh. Oh itu hal yang baik lah kita membantu orang. Tapi kalau kita benar-benar membantu orang, ya kan, dan orangnya itu benar-benar nggak punya apa-apa, pas kelapa, langsung mereka tuh benar-benar bersyukur. Kita tuh belajar banyak banget. Kita tuh nggak kita tuh belajar tentang kita bersyukur. Kita benar-benar oh ya kok saya tuh masih ngeluh gitu loh. Saya pernah tinggal di Australia loh. Berapa persen orang Indonesia yang pernah tinggal di Australia? Kita mikir kecil itu aja kita udah bersyukur, ya kan? Saya pernah kesempatan kerja di Australia. Nggak banyak orang Indonesia punya kesempatan ke Australia. Waduh. Mau kuliah aja nggak bisa. Kan sekarang kena tipu banyak nih. Ya itulah. Makanya saya tuh bersyukur. Jadi saya ngelihat oh iya saya tuh benar-benar diberkati gitu. Saya benar-benar bersyukur. Ini uang 250.000 tuh nggak ada artinya kalau di Australia. Iya. Kita bisa beliin beras, kita beliin telur, minyak, kecap. Itu tuh buat mereka tuh makan selama 1 bulan. Memang kalau ngomong ya nggak layak. Ya maksudnya kalau orang-orang sini mungkin nggak tahu, mungkin cuma tinggal transfer, jadi nggak tahu faedah ya. Maksudnya tahu sih bantu orang duitnya, cuma kan kalau yang di lapangan langsung nemuin langsung mendapatkan itu pasti beda. Makanya saya baru ngerasain tuh ide itu muncul ketika kita berinteraksi langsung dengan mereka. Kalau enggak kita nggak kepikiran. Iya. Kalau ngapain di Indo? Iya. Jalan Mbak ini mau nanya nih sekalian dari awal. Tunggu agak loncat-loncat nih. Koko tinggal sini 2011 sampai 2016 terus for good. Is it any reason why you going to for good? Sebenarnya personal ya, maksudnya alasan pribadi. Jadi cukup lah gitu. Ya, saya nggak apa-apa. Maksudnya bukan personal kayak rahasia bukan, cuman nggak ada hubungannya dengan drug gitu loh. Jadi alasan pribadi saja. Pada waktu itu saya itu mendapat panggilan gitu loh. Itu pun sebenarnya Koko pas for good itu mungkin jalannya begitu karena disuruh, mungkin ya Koko nggak kan mengait-ngaitkan sebenarnya gitu. Buat disuruh bikin drop itu buat rumah lansia itu karena Koko disuruh pulang dulu lihat nih mencari kerja doang nih, kerja di Australia. Bisa jadi karena akhirnya arahnya ke sana. Tapi yang terjadi juga akhirnya saya jadi pendeta. Akhirnya saya lulus sekolah, beneran lulus sekolah, dan saya ditabiskan jadi pendeta dan villa lansia juga jadi gitu loh. Jadi ya memang jalannya begitu. Kalau boleh tahu pendeta itu maksudnya Koko ke sini kan udah ada jadi pendeta tuh ke sini. Terus dari segi visa itu masih student lagi kah atau? Istri waktu itu apply student visa. Right. Jadi istri itu belajar ambil master pada waktu itu. Berat ya. Perjuangannya benar-benar nggak gampang. Aduh, aku dengerin perjuangannya benar-benar nggak gampang. Diploma yang nggak kelar-kelar belum dari segi biaya. Ya itu sangat tinggi. Jadi akhirnya kita dikasih pilihan itu antara Darwin, Adelaide atau Hobart, Tasmania. Oh emang disuruh pilihan regional ini? Ya regional, dari agen pendidikannya bilang untuk kamu tuh sebenarnya karena usia kita juga udah di atas 30, nggak gampang dapat visa. Nah mendingan kamu sekolah lagi di regional. Jadi kita dikasih 3 option itu. Kalau sekolah di regional otomatis lebih mahal dong? Sebenarnya sama. Sama ya? Education di Australia nggak beda-beda jauh. Kecuali yang abal-abal. Ya kecuali yang abal-abal tuh ya bisa lebih murah. Master kayak nggak ada abal-abalnya deh. Nggak mungkin kayak ada mas abal. Pasti sekelas UNSW gitu ya. Iya. Wah tuh kayak gede tuh duitnya. Lumayan. Terus apalagi ke sana. Oh jadi dari situ berarti sekarang Koko masih dependent student dong? Sekarang udah, istri udah, ini kan 2 tahun yang lalu. Jadi istri sudah lulus. Langsung ya belum. Kita masih proses. Tapi sekarang kita pakai visa post study work 485. Berarti kayak si Berry ya? Iya, Berry 485 ke 491 kalau nggak salah. Tapi kami post study work ini baru 485 karena istri master, makanya kami dapat post study work 3 tahun. Buat yang nggak tahu, kalau misalnya kalau kalian, berarti kalau kita sekolah di sini harus master dulu, kelar master bisa ngeplay itu 485. 485 itu bisa. Kalau 485 nggak harus regional. Jadi 485 itu diberikan kepada orang yang lulus sekolah S1 ke atas. Right. Dan jurusan-jurusan tertentu seperti kukri, ya kan itu bisa mereka bisa dapat 45. Tetapi untuk
per hari ini ya. Jadi jangan dipegang itu karena sebentar lagi beda-beda soalnya. Ya, sebentar lagi bulan Juli bakal keluar peraturan baru. Kemungkinan. Jadi 485 bakal dipersempit lagi. Seperti kalau kita udah umur 35 itu nggak bisa dapat lagi. Iya, ya, jadi tunggu dulu ya. Aku dengar kemarin. Tunggu dulu. Sekarang lagi ada masa untuk visa itu sedang lagi. Jadi gini, government Australia sekarang tuh berganti. Dulu liberal, sekarang jadi Labor. Nah, Labor ini itu punya kebijaksanaan yang berbeda. Jadi mereka bakal overhaul ini sistem imigrasi. Setiap ganti prime minister juga ganti sistem semuanya. Ganti sistem semuanya. Jadi sekarang kalau mau tahu benar-benar tentang peraturannya ya, dan juga harus nunggu 1 Juli ini. 1 Juli ada perubahannya. Biasanya 1 Juli itu perubahannya tiap 1 Juli. Tapi 485 itu ada pathway ke visa PR-nya? Tergantung. Jadi gini, pathway ke PR itu bukan tergantung sama 485, tapi tergantung dari apa yang kita pelajarin. Jadi kalau kita belajar S1 kita udah pasti dapat 485 nih. Iya. Nah, tapi S1-nya ini apa? Jadi kalau misalkan S1-nya nggak ada di SOL, nggak ada di list, nggak ada di listnya SOL dari pemerintah government, ya otomatis setelah 485 pulang. Iya. Ya, tapi kalau yang kita pelajari ya kan, yang kita pelajari ada di misalkan accounting per hari ini ya, itu masih ada. Ya. Jadi kalau kita belajar accounting S1 misalkan kita dapat 2 tahun 485. Dan kemudian dalam 2 tahun ini kita bisa apply permanent resident. Tentu saja nggak cuman dari account, maksudnya nggak cuman gara-gara sekolah accounting, tapi harus kerja skill assessment ya kan. Terus ya harus ngumpulin poin-poinnya. Dan every state itu punya different rule. Right. Jadi nggak bisa langsung gini Australia, Sydney, nggak bisa kayak gitu. Kamu di state mana? Soalnya gitu. Banyak banget yang menggampangkan itu. Kulihat di drop postingan untuk menjadi PR gini. Kulihat bacaan kok postingannya. Nah, yang sering saat ini kulihat kok di drop itu lagi rame. Selain ngomongin masalah PR-nya, lagi rame ngomongin masalah berantem teman-teman. Jadi sering ada orang berantem masalah aneh-aneh lah. Terus yang paling sering kulihat itu juga masalah orang Indo yang memanfaatkan orang Indo lain di sini. Ketidaktahuannya orang-orang yang mau berangkat ke sini itu banyak nggak ya di sini? Menurut Koko kan karena admin orang dalam nih, Drok nih, pasti nggak semua postingan yang aku baca mungkin nggak semua yang postingan aku tahu gitu loh. Pasti banyak yang nggak tahu. Yang aku tahu udah banyak banget nih. Apakah banyak yang nggak Koko posting sana? Ya, sebenarnya banyak sekali yang kita nggak kasih orang posting. Kenapa? Jadi kita harus bedakan ya antara kasus itu sebuah penipuan atau ini cuma kasus utang piutang. Jadi bedanya begini, kasus masalah uang itu selalu ada 2 koin. Ada 2 mata sisi koin. Satu pihak merasa begini, satu pihak merasa gini. Nah, kalau kita ngelihatnya tuh begini. Kalau ini kasus penipuan, silahkan sudah posting dengan bukti tentunya ya. Karena ini kasus penipuan, biar orang lain nggak kena. Aku filter dulu. Pasti kita filter. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kalau orang langsung posting tanpa persetujuan admin, udah pasti kena remove. Di remove langsung. Iya, pasti di remove. Dia mau benar atau salah gitu. Karena kita kan nggak tahu siapa yang benar atau yang salah. Jadi kita pastikan dulu ini kasus penipuan. Kalau kasus utang piutang itu berbeda. Kadang tuh ada orang-orang, ini banyak sekali, nggak cuma ini puluhan dah. Jadi misalkan si A sama si B nih ya, mereka temenan. Si A kasih pinjam uang si B, dia janji bulan depan tak bayar, dia nggak bayar. Akhirnya berantem. Akhirnya si A bilang, nanti kalau kamu nggak bayar aku posting gitu loh. Kita nggak bakal kasih ya. Kenapa? Karena ini masalah pribadi gitu loh. Kamu udah kasih pinjam uang sukarela, nggak ada paksaan ya nggak? Memang salah loh, saya nggak membenarkan tindakan si A. Tetapi kamu tuh kasih uang secara sukarela, dia teman kamu, itu hak kamu, kita nggak gitu. Itu masalah pribadi. Kita nggak bisa melibatkan 70.000 orang untuk masalah pribadi. Ya nggak bisa dong. Belum lagi di tengah-tengah itu banyak ada orang nyampah tengahnya kayak aku. Aku suka banget kalau ada orang-orang komen gitu kan, ya apaan sih nih komen campah sana gitu. Nah itulah, jadi harus dibedakan. Kalau kita nggak bedakan ya itu tiap hari orang pinjem uang itu udah kayak menjamur gitu. Tapi kalau misalnya penipuan,
dari visa lah, masalah yang paling marak, aku nggak mau sebutin nama, tapi paling marak pemanfaatan informasi doang, nyari kerja mesti bayar sekian, nyari rumah bayar sekian, dan ternyata nggak sesuai dengan pemikiran. Ada banyak orang, satu orang itu aja. Nggak banyak sekali. Jadi gini loh, jadi banyak orang itu tuh apa namanya yang biasa datang ke sini kan. Mereka datang ke sini, mereka gabung The Rock, mereka udah tahu kan, mereka datang ke sini, mereka dapat pengalaman 1-2 tahun. Iya. Ya kan, mereka tuh merasa bahwa oh, saya tuh bisa jadikan pengetahuan saya ini menjadi sumber keuangan. Padahal baru cuma 2 tahun. Sering kali semacam itu. Justru orang-orang yang baru, caranya gimana? Caranya dengan menjual informasi. Dan informasi yang dijual itu gratis. Pertama gratis, kedua cuman separuh kebenaran. Separuh kebenaran. Mereka nggak ungkap semuanya. Jadi misalkan contohnya nih ya, ada satu WAV nih, saya bilang langsung lah ya, nggak usah sebut nama, tapi orang dari Lombok ini ya. Jadi kita nggak usah sebut nama ya. Nah, dia tuh datang ke sini ya kan, join di Grok, dia berpura-pura tanya ini tanya itu, tapi tujuannya adalah mencari korban. Jadi begitu orangnya ada yang komen, dia inbox, dia nggak pure bertanya, dia nggak murni punya itikat baik gitu loh. Maksudnya tanya. Jadi misalkan gini, dia udah ada pengalaman di sini ya, dia nanya, hey gimana sih WAV caranya bisa dapat kerja? Udah di sini berarti. Udah di sini nih. Terus gimana sih caranya proses menjadi WAV? Kan udah dapat WAV. Kan banyak nih komen. Ya, komen dibanyakin. Lalu dari komen-komen yang banyak tuh dia hubungin satu-satu, dia mencari korbannya di grup gitu. Nah, kita tuh begini, ya kan? Saya tuh nggak berusaha menutup rezeki orang. Kalau kalian mau mencari rezeki dengan jalan itu, silakan gitu loh. Yang saya nggak mau itu adalah jangan lakuin di grup The Rock. Kenapa? Karena itu akan berlawanan dengan visi misi kita. Karena akhirnya dia bikin grup sendiri. Ya, akhirnya setelah kita tendang keluar, ya kan dia buat grup sendiri, sakit hati lah. Dan padahal saya nggak kenal, kita admin nggak kenal, kita nggak kenal sama dia, kita nggak ada kebencian sama dia. Yang kita nggak suka adalah cara kerja dia. Kalau kamu mau bikin ya silakan, kamu mau bikinin apa namanya Instagram lah, kamu mau tahu, itu hak kalian loh, bukan hak saya. Kita bukan imigrasi, kita bukan polisi gitu loh. Kalau kalian melakukan hal itu, ya terserah kalian, bukan urusan kita. Tetapi sewaktu kalian itu masuk ke grup The Rock, nggak bisa dong. Kita nggak mau grup ini dipakai. Kalau kita izinkan itu udah ribuan itu agen-agen gelap masuk posting cari korban ya kan. Kita nggak mau. Itulah kenapa salah satu alasan grup ini jadi besar, banyak orang mau masuk. Karena mereka tuh tahu loh, grup ini tuh murni untuk membantu. Iya, kita jaga, dan itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Ya, saya sering kali kan kayak gitu. Filter ya, udah capek. Ya. Kita lihat kan, kita blok orangnya langsung dibilang, admin The Rock itu tidak menyukai satu agama tertentu, kan bahaya kan. Waduh. Ya kan, dia tulis itu, kita ada screenshotnya di situ. Kita tuh di The Rock ada yang namanya grup admin gitu. Jadi kalau ada satu masalah yang besar, kita bicarakan di grup admin. Dan itu grup admin itu sangat informatif. Dia tulis ini tidak menyukai grup agama tertentu, kan itu kan memecah. Kalau dikit-dikit dibawa ke agama ya, makanya itu kan politik ya. Yang kedua akhirnya bicara politik. Oh, dia grup The Rock tuh nggak suka orang-orang yang milih paslon ini. Kita kan loh, itu bahaya gitu loh. Ya, bukan masalah. Efeknya tuh merusak persatuan orang-orang Indonesia. Iya, kita sebenarnya aku ngomong persatuan orang-orang Indonesia sini tanpa dibikin begitu kita udah masuk agak renggang sekarang. Betul. Karena kebanyakan orang Indo nyampe sini saling tendang, saling nginjak, jangan naik lo gitu. Nggak tahu sih dari kata mata Koko apakah lihat itu biasa, tapi dari aku ngeliatnya langsung secara nyata banyak orang Indo justru bukannya saling membantu gitu kan, tapi banyak kan saling melapor. Sebenarnya gini, kalau kita mau ngomongin tentang kasus-kasus semacam itu sebenarnya terjadi di semua negara. Saya yakin, nggak cuman orang Indonesia saja. Tapi karena orang Indonesia yang kayak gitu. Tapi karena kita tuh ngelihat, karena kita orang Indonesia kayak gitu. Ya kan, kita dapat informasi juga dari Indonesia. Akhirnya 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus kita
langsung berpikirnya oh iya, karena apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Tapi sebenarnya itu terjadi di semua bangsa, dan orang-orang semacam itu nggak banyak kok. Saya yakin masih banyak orang-orang yang baik. Iya, masih banyak. Tapi tetap aja satu orang yang nggak banyak itu bisa menghancurkan banyak orang kok. Ya, itulah makanya dibilang satu nilai seluruh Belanga ya, karena memang karena kita tuh di sini tuh nggak cuman mewakili diri kita tuh sebenarnya mewakili negara kita juga. Karena orang kan bilang orang bilang namanya si A, pasti langsung yang kedua apa? Orang Indo. Orang Indo nih, waduh orang Indo begini nih. Itu kemarin teman saya nih jualan makanan nih, nggak bilang nama ya, dilaporin tuh. Sebenarnya yang lapornya orang Indo juga. Untuk kasus di Sydney itu masih rendah. Di Perth itu lebih. Oh ya? Di Perth itu lebih tinggi lagi. Jadi di sana lebih parah lagi dong. Ya, orang-orang di Perth tuh kalau jualan makanan mereka agak susah, karena mereka takut. Biasanya ada yang ngelaporin, ada beberapa orang yang memang kerjaannya ngelaporin orang-orang itu ke imigrasi, karena memang ya nggak semua ya, rata-rata. Boleh tahu nggak sih orang laporin dapat duit nggak sih? Ya nggak dapat duit, dapat kepuasan aja melihat ya. Orang-orang yang susah dimengerti. Kadang tuh orang karena dia menderita, dia mau semua orang menderita. Padahal secara logika kita mikir kalau banyak orang yang jualan, kita juga puas di sini. Oke lah, restoran banyak, bisa di Maskot banyak, ada restoran Indo sekarang, ada 7 atau 8 restoran Indo. Tapi alangkah baiknya kalau bisa bervariasi lagi, ada yang jualan yang lain-lain kan. Waduh, aku tinggal di Maskot bahagia. Tapi kalau ada orang satu begini-begini nih kayak susah kan? Resek orang kayak gini. Makanya kita tuh harus makanya kita tuh harus berprinsip gitu loh. Prinsip kita tuh harusnya menangislah dengan orang yang menangis, ya kan, dan tertawalah dengan orang yang tertawa gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat orang lain senang, kita juga senang. Iya. Ya, salah satu kepuasan saya dalam membuat The Rock Indonesia itu adalah bukan ucapan terima kasih, bukan kalau orang mikir saya hebat lah, saya enggak, tapi ketika orang-orang tuh ketika orang sama ditunjukin itu surat letter dari imigrasi, terima kasih ya grup saya dapat visa gara-gara informasi ya. Itu kan kita kok seneng ya. Bener. Kenapa? Karena saya juga ngerasain hal yang sama. Ingat nggak pertama kali kita dapat visa ke Australia? Aduh, kayak ya kan? Gak ada bantu lagi. Kayak dunia kayak dapat durian runtuh loh. Zaman dulu kan informasi nggak ada. Itu pun untung-untungan agen tuh nggak nipu, untung agennya pada saya itu masih gampang. Saya selalu itu setiap kali orang post tuh dia bilang terima kasih ya, visa saya di granted. Itu langsung hati saya tuh saya langsung pikiran saya inget pertama kali saya dapat visa. Makanya saya selalu bilang kita tuh harus, makanya saya bilang kalau kita lihat orang tertawa, kita ikut tertawa. Bagus tuh kata-katanya, tertawa ikut lihat orang tertawa, terus menangis lah dengan orang yang gitu, menangis. Keren. Itu pegang terus hal semacam itu. That's the reason aku bikin YouTube. Karena kan awal-awal aku bukan bikin kayak ginian, podcast beginian, awalnya kan karena aku cover lagu metal nih, hobi dong, awalnya di hobi. Terus ada yang komen banyak banget di Facebook aku komen, karena aku sering posting nyari driver kan, sering banget aku posting nyari driver. Bro gimana cara pergi ke Australia? Kalau di teks dibales, tahu sendiri kok panjang banget nih. Waduh, panjang banget. Kelar. Gimana caranya aku balas? Dan bukan cuma 1-2 orang kok, banyak banget kan ya. Akhirnya terbersit di pikiranku, aku bikin video aja. Jadi jelasin visa. The problem is, aku kenapa nggak fokus ngomongin visa kok? Karena aku bukan spesialis di bidang itu. Aku takut salah ngomong. Kayak apalagi sekarang kan beda-beda nih sekarang. Tentang bikin visa A, visa B itu beda-beda dan semua regulasi berubah-berubah mulu. Aku nggak mau salah ngomong, takut orangnya dikena kan. Tapi kalau ngasih informasi aku suka. Kenapa aku suka bikin postingan hidup di Australia enak? Kau kan dapat cepet ngomong buat para influencer, jangan ngomongin enak-enaknya aja. You know why? Tahu kenapa kita bikin enak-enaknya aja? Karena kalau bikin jelek-jeleknya nggak ada yang nonton kok. Coba kalau kita posting gaji kerja orang satu hari kerjanya 3 juta satu hari kerja, kan orang-orang Indo nonton dong. Yang pertama, yang kedua, dari situ mereka bisa ngelihat kalau kita tuh, terutama
kalau misalnya saya ya, kan YouTube saya tuh nggak ada jualan apapun kan, aku nggak ada jualan apapun loh. Aku cuma pure pingin satu, pingin bantu seperti Koko. Kedua, aku pingin ya entertain diriku sendiri, ini kan masuk. Iya. Makanya aku sering nanya ke Koko, ini menurut masuk akal nggak sih? Jadi gini, saya tuh selalu bedakan orang tuh dari apa tujuannya. Tujuan dia tuh bikin apa. Kalau kita lihat seringkali orang-orang semacam ini by the end of the video gitu loh, video terakhirnya selalu apa, kasih nomor telepon, kamu kalau mau ke Australia hubungi nomor saya, bener nggak? Mereka selalu kayak gitu. Memang kita aku jarang lihat. Ya, kalau klik aja di feature atau di komennya, klik pasti akan muncul. Oh, pengen tahu lebih lanjut hubungin saya. Ya, itu yang saya namakan agent gelap. Ada mencoba menghindari nomorku dihubungin orang. Ya, itu coba menghindari. Makanya ada orang-orang yang cuman mau posting, which is okay gitu. Itu hak mereka kok. Orang kita senang di sini, kita posting ya oke, kita nggak berusaha. Tapi yang menjadi berbeda adalah ketika kita posting, ini loh kehidupan saya tuh enak banget gini. Nah, kamu kalau mau kayak saya, hubungi nomor saya ini. Alright. Saya akan bantu kamu. Itu kan menjala. Dan kalau memang dia mau semacam itu harusnya fair dong. Dia bilang, saya tuh begini loh. Saya tuh sekarang gaji saya 50 juta per bulan sebagai WHV, tapi jelasin dong. Oh ya, setelah saya bekerja di Australia selama setahun, misalkan tahun pertama saya tuh struggling, ada kerjaan, ya itu kan fair ya kan. Kamu nggak bisa tulis gaji saya 50 juta per bulan, ya kan. Saya kerja begini selama berapa jam seminggu, kerjaan saya kayak gini, saya dapat 50, saya bisa save 50 juta per bulan. Kalau kalian pengen seperti saya gini bisa hubungi nomor saya. Itu kan namanya menjala manusia yang dengan cara-cara yang nggak benar. Benar, karena orang otomatis tertarik melihat 50 juta sebulan, save 50 juta sebulan kok. Buset, duitnya berapa? Saya masih ada itu videonya itu. Berapa itu ke income-nya gede juga tuh. Kalah aku sebagai punya bisnis. Dan ketika mereka datang ke sini kan nggak sesuai kenyataan. Siapa yang WHV yang bisa bikin 50 juta per bulan? Orang lama di sini dia belum tentu bisa. Exactly. Itulah masalahnya gitu loh. Kita nggak mau. Kita kan gini loh, kita tuh nggak ada untungnya kok. Wait second. Making 50 juta sebulan bisa, save yang nggak bisa. Ya, itu tough. Kalau kamu save 50 juta itu berarti gaji paling nggak 70 juta. Iya, minimum 80 juta. Kalau making lebih dari situ bisa, tapi kalau save, that's gonna be hard. Banyak orang tuh bilang begini juga, itu kan urusan mereka sendiri gitu loh. Ngapain kamu? Nah, bagi saya tuh enggak. Kenapa? Karena visi saya tuh jelas gitu. Ketika saya bikin grup ini, visi saya itu jelas. Saya tuh mau bantu orang bukan dengan uang, karena saya juga bukan orang kaya, tapi apa? Dengan informasi yang benar. Itu tujuan saya. Saya bukan orang imigrasi. Saya nggak punya hak untuk mengambil tindakan atas apa yang orang-orang sampaikan di medsos mereka. Tetapi kalau mereka udah mulai masuk grup, saya punya hak dong. Ya kan? Jadi saya tuh punya hak sebagai admin grup untuk apa yang saya izinkan di grup dan apa yang tidak. Ya. Salah satu yang tidak itu adalah kalian mencari korban dengan cara-cara semacam itu. Bagi saya itu nggak benar. Itu menurut Koko yang ngomongin 50 juta sebulan itu agen gelap kah? Itu sudah jelas pasti agen gelap. Kenapa? Karena setelah dia ngomong kayak gitu, dia saya bisa kontak saya, bisa hubungin saya gitu, saya bisa bantu gini. Dan dia nggak jelasin itu apa. Kalau dia jelasin kita udah bantunya apa? Nah, itulah exactly. Makanya dia tuh itu yang namanya menjala tuh kayak gitu. Ya, dan dia nggak punya izin kok. Saya lihat dari orangnya di Australia kerja di farm, kan gimana dia mau bisa bantu? Yang paling yang bisa dia berikan kan informasi atau dia punya kerjasama. Bedanya dengan orang lain juga sih dengan informasi. Dia bisa kerjasama dengan orang-orang di Indonesia yang sama-sama nggak ada izinnya, dia bantuin misalkan WHV lah, mereka cas WHV 30 sampai 50 juta bikin visa untuk bantu. Ya padahal kan kita bisa urus sendiri, kita bisa paling mentok juga 9 juta habis. Ya maksudnya terserah kamu kalau mau gitu, orang lain mau ya boleh terserah. Tapi jangan di grup. Kuncinya itu sebenarnya itu. Ketika mereka ngelakuin di grup, kita tendang. Akhirnya mereka marah, melebar kemana-mana. Tapi sebenarnya intinya tuh yang mau saya bilang, kita tuh nggak kenal kamu.
kita nggak benci kamu, kita bahkan nggak larang kamu untuk itu, terserah kalau kamu ngelakuin di Facebook kamu, di Instagram, itu hak kamu kok, iya. Tapi begitu kamu masuk The Rock, ada peraturan yang harus diikutin. Ketika kamu nggak ngikutin, ya kamu kan bakal tendang keluar, ya kan. Dan jangan ngomong masalah agama lah, masalah politik lah. Ya, grup The Rock itu agamanya beda-beda adminnya, latar belakangnya berbeda-beda, pilihan politiknya berbeda-beda. Aku tahu banget Koko Didi tuh nggak ada ngotak-ngotakin agama. Setahu zaman dulu Koko Didi udah temenan sama orang Bali, Hindu, segala macam. Koko juga sering ngumpul di acara kita, bikin acara Kuningan segala. Dia kayak orang Bali lah umumnya gitu. Orang-orang yang nggak kepikiran masalah kotak-kotakin agama, kayak nggak jauh dari pikirannya beliau kayak. Jadi bahkan di Komsel kami ya kan, di The Rock itu banyak sekali orang Bali juga. Kita nggak pernah. Aku pernah ikut Komsel Koko sama Anes, sama Cok dulu masih ingat Cok, sekarang di masih di milenial. Sama Cok kan bukan orang Kristen, Cok aja orang Bali kan. Cok masa sama Koko gitu kan, itu tanda kalau kalian semua itu nggak ada terpaku ke satu agama. Yes, betul. Walaupun kita makanya babi aku kalau orang kan nggak beda urusannya. Tapi yang ini lagi kok yang aku mau tanya, orang yang yang memanfaatkan, tapi pendukungnya itu ngomongin kalau itu tuh ternyata kan ngomongnya, tapi ini kan bukan ini kan bukan bisnis ya, maksudnya ini kan bisnis perusahaan, wajar dong kita nyari untung. Jadi gini loh, nggak salah. Orang mencari untung tuh nggak salah kok. Jangan saya selalu bilang. Tapi gini loh, makanya saya selalu bilang, kamu tuh mau nyari untung apa aja ya terserah kamu. Itu adalah urusan kamu gitu loh. Iya kan? Tapi grup kan urusan kita. Iya kan? Salahnya dia posting di grup. Iya, karena memang dia mencari korban di kalau sekarang banyak kan pada share semua di grup. Ya, itulah kenapa ya kan, kita kan ada forum nih, kita kan bikin grup. Kan berarti ada seperti saya bilang, selalu ada peraturan. Kalau saya gini loh, saya masuk ke grup orang lain, mereka tuh pasti punya peraturan orang lain. Ya kan, saya nggak bisa masuk ke grup orang lain dan kemudian saya melakukan hal-hal yang dilarang grup itu, saya pasti ditendang keluar dong. Iya benar. Ya sama juga dengan grup karena ibaratnya setiap grup ada aturannya sendiri, maka negara. Makanya itu digunakan. Sebenarnya isu-isu kayak gitu mereka gunakan untuk mencari pembenaran. Mereka tuh tahu kenapa mereka ditendang keluar. Kemudian mereka tuh berusaha tetap eksis, tetap survive gitu loh, dalam mereka mencari uang. Jadi terserah mereka. Tapi bagi mereka kalau misalnya Koko tendang kayak gitu, terus mereka bikin tandingan, misalnya statement tandingan, bikin politik lah segala macam, dia kan bikin naik kok. Ya nggak apa, sebenarnya gini. Jatuh ya. Saya kasih satu kunci yang sangat penting. Grup itu take times. Grup itu butuh orang-orang yang berkomitmen, dan grup itu butuh reason gitu loh. Kenapa alasan saya kok sampai hari ini ya kan, setelah berapa 13 tahun masih di grup, itu ada dasarnya. Banyak sekali grup yang muncul, banyak sekali loh, ratusan setelah The Rock. Naik dan hilang sih. Naik dan kenapa? Karena gini loh, grup itu harus kita tuh punya alasan untuk kita masih take care itu grup. Dan bagi saya itu alasannya cuma satu, kasih. Kalau kita benar-benar mengasihi orang, kita tuh akan termotivasi. Tapi kalau grup didasari atas uang, ya kan, perhatiannya, grup ini untuk mencari uang dia. Kalau uangnya itu nggak didapat, orangnya bakal loyo. Ya kan, orangnya nggak bakal mengurusi grup, dan grup itu akan bakal tenggelam. Kalau grup itu didasari atas kebencian, ya kan, ada pernah satu grup yang kita tendang orangnya, kemudian ibu-ibu ini bikin grup sampai 500 orang lah. Ya itu ya, dia bikin isu ini itu isu menjelek-jelekan dan menjelekkan saya dan lainnya. Itu oke gitu. Grupnya ramai cepat banget, dari 0 sampai 500 tuh dalam hitungan bulan aja. Tapi 6 bulan kemudian grup udah nggak aktif lagi. Karena tujuannya nggak ada. Sekarang nggak ada. Kenapa? Karena grup tuh dibangun atas dasar kebencian. Orang yang membangun sesuatu, ya kan, dasarnya salah, itu nggak akan bertahan lama kok. Kita semua tuh perlu dasar, ya kan, nggak cuma grup lah, dalam kehidupan kita perlu dasar. Ya kan, ketika dasar kita nggak kuat, kita nggak bisa membedakan. Kalau dilihat kasat mata sama grup, ya kan, tapi itu ada dasarnya.
yang menjadi kunci adalah apa? Ketika ada masalah. Ketika ada masalah itu kita baru ngerti dasarnya apa. Kalau saya misalkan ya, kita grup ini kita dimaki-maki orang, ya udahlah saya nggak mau lagi lah. Saya bagi kerjaan ya sering kali 1-2. Saya bagi kerjaan nih. Kamu beneran ya bos, saya udah nunggu ya. Besoknya orangnya nggak datang. Saya dimarahin bos. Saya kan saya tuh udah nyariin orang, ya kan, saya nggak dapat apa-apa. Orangnya tuh janji tapi nggak datang. Sering saya dimarahin kok, ya kan, ghosting. Ya, kalau kita dasarnya itu kan adalah untuk mencari prestasi, mencari pujian. Kalau dikituin ya udahlah, orang kita nggak dapat pujian, saya nggak mau lagi. Ya. Tapi ingat, kalau kita dasarnya kasih, ya, oke, saya mendirikan grup ini tuh atas dasar kasih. Saya dasarnya tulus, care, kita mau peduli orang. Ketika kita angkat admin sama, kita cari admin yang care, yang peduli. Yang sama, gitu. Jadi ketika mereka dimaki-maki, ketika mereka difitnah, ketika mereka disalahartikan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena dasar saya kasih kok. Emang pernah difitnah? Ya sering lah, kalau difitnah ya sering. Difitnah tuh orang kalau udah kita tendang keluar pasti posting di grup lain, ya kan? Mereka bakal menyatakan hal yang aneh-aneh aja. Emang kok tahu? Mereka kan posting tempatnya mereka sendiri. Ya kan, saya punya banyak sekali informasi dari luar. Pasti ada orang, bro kamu dikitin. Jadi ada, enggak, bukan gitu. Jadi gini, di semua grup itu ada orang-orang yang selalu kasih saya informasi. Jadi misalnya ada apa di grup lain, saya bukan member mereka, tapi pasti ada yang screenshot kirim ke saya. Iko ada yang ngomong gini. Nggak cuma satu, misalkan ada satu orang ngomong tentang saya di grup lain, itu yang kasih informasi bisa 10 orang yang masuk ke DM saya. Dan saya nggak kenal orang-orang ini. Mereka cuma peduli gitu loh, karena mereka kadang mendapat manfaatnya dari drop. Mereka tuh tahu bener kok, orang-orang yang lama, tahun yang awal-awal masih di bawah 2015 tuh pasti kenal saya semacam apa. Jadi biasa mereka kasih tahu. Saya bilang ke mereka, kalau ada apa-apa jangan kasih tahu saya. Kenapa? Saya lebih baik nggak tahu gitu loh. Ya, karena nggak ada hal yang bisa saya lakukan. Kan? Iya. Mau ngapain orang di postingannya dia juga? Kan bukan grup saya juga, ya kan? Orang yang kalau orang yang udah suka sama saya nggak bakal percaya kok. Iya. Ya, orang udah nggak suka sama saya, mereka ya bakal nggak suka sama saya, bakal percaya. Ngapain juga mikir? Kan nggak ada gunanya. Ini kan saya mau berbuih-buih nerangkan, saya tuh nggak begini loh, bukan seperti yang orang ngomong bilang, percuma gitu. Makanya saya biarkan apa yang saya lakukan itu berbicara. Jadi kita tetap konsisten. Kita mau dihina orang, nggak dipercaya orang, ya biarin aja. Let's hater be haters. Udah biarin aja udah. Terbukti kok. Ya kan, kata-kata kita tuh bisa fade away. Orang bisa lupa. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu terus-menerus konsisten, orang bakal melihat. Mereka bakal menilai sendiri. Kita nggak bisa kok menyenangkan 100% orang, nggak bisa. Ya kan? Iya, kalau kita mau menyenangkan 100 orang, kita jualan es krim lah, ya nggak? Orang pasti beli senang, udah, ya kan? Tapi kalau kita memang ada harga yang harus dibayar. Saya bilang juga ke semua admin yang ngelola The Rock itu, ini hati-hati sebelum mereka jadi ini, hati-hati ya kalian. Dari pengalaman saya pasti ada 1-2 orang nggak suka. Ada orang tuh yang terlalu mikir. Pernah nggak sih sampai dibawa ke legal? Legal hukum pernah ada. Aku pernah ngirim screenshot satu kasus itu sampai berlanjut. Kok tahu nggak sih? Kok lanjut? Jadi pernah ada satu admin itu dibawa disomasi oleh lawyer. Jadi somasi kan cuma warning doang kan? Iya, somasi itu bisa. Jadi kita dikasih peringatan kalau kita nggak ngelakuin ini kita bakal masuk ke pengadilan. Jadi satu step di bawah pengadilan. Jadi ada satu agensi itu. Ya, apa namanya? Agent nih. Ya, agensi. Student agent gitu. Ya, student agent itu dulu di Sydney. Nah, dia ini rame nih tahun 2016 ini rame, banyak sekali student. Nah, satu hari itu ada satu orang tuh dikirimi penolakan dari imigrasi. Ya, gini udah terima penolakan. Setelah dia cek, itu ternyata namanya nggak sinkron. Jadi nama yang di atas itu namanya dia, tapi di penolakannya yang di bawah itu bukan nama dia. Jadi itu typo, diganti.
itu editan. Ya, orangnya marah dong. Ya kan Iya buktinya ada. Ya buktinya tuh dikasih ke saya. Iya Ya dong, udah. pasti dong. Ternyata setelah kita kasih tahu di grup, banyak sekali yang ada 3 atau 4 orang yang ngomong yang sama. Hal yang sama. Saya ya mereka mulai curiga kan mereka loh. Ini kok saya juga penolakan saya kok. Tapi tulisannya kok nggak kayak tulisan imigrasi ya gini-gini. Beneran Ya. di lodge atau enggak itu ini. Ya akhirnya kita bongkar kan kasus itu di grup. Ya imigrasi ini agen ini akhirnya nggak terlalu laku jadinya, dan dia sekarang ada di Jakarta. Ya masih ngerekrut juga, tapi kan dia ada student-student juga yang bela dia, yang dilolosin sama dia. Nah satu hari ada orang yang tanya tentang Aichen ini, dia foto gedungnya di Jakarta. Ya nggak tahu, mungkin dia dapat gambarnya di internet lah atau apa, dia taruh di Drog, dia nanya Aichen ini legit nggak? Nah orang-orang pada komen kan yang merasa dulu ditipu agen ini, ya menurut tuh ngomong-ngomong gini. Karena mereka emang beneran. Gitu. Ya akhirnya agen ini kok inbox saya, dia bilang oh dia mau show kita punya grup. Tapi kadang anyway yang posting kan bukan, ya betul, dia mau bukan member. Ya dia mau, mungkin ya nggak tahu lah, dia mau kita delete atau apa, saya nggak tahu, tapi yang jelas dia mau itu. Ya saya bilang silahkan, dia kasih saya 7 hari. Tapi itu yang isunya dari Indonesia, bukan di sini. Dia tuh orangnya sama, dulu dia tinggal di sini terus dia pindah ke Indonesia. Maksudnya dia bawa legalitas dari Indo apa dari sini? Ya sama aja, karena dia masih ada di sini. Bahkan dia ada satu wanita itu yang promosi grup ini di Drog juga. Saya biarin sebenarnya. Beda dengan yang kuposting, yang kasih Koko. Beda. Banyak dong nih. Ya, makanya. Waduh. Jadi bahaya jadi admin Drog. Ya. Jadi saya bilang ya silahkan gitu. Kamu mau silahkan. Karena Drog sendiri punya tim legal hukum juga. Jadi kita nggak cuma ngawur sak-sakai juga enggak. Kalau kita ada masalah secara hukum, ya kita diskusi sama tim hukum. Jadi tim hukum gimana ngomongnya. Nah orang ini bakal kasih tahu kita gini. Kemarin relawan juga kan? Relawan. Kemarin juga ada satu admin juga kena sama, dia nulis sesuatu orangnya nggak suka, jadi kasus penipuan lah dengan ibu-ibu yang udah senior atau apa. Nah orangnya ini dituduh untuk manipulasi ibu-ibu inilah. Ya pada akhirnya kayak gitulah, saya nggak usah terang detailnya. Akhirnya dia ada ditulis di Drog. Akhirnya mereka pasangan suami istri ini somasi admin ini, ya kan, untuk dia diturunkan dan lain-lain. Dan admin ini sebenarnya cuma meneruskan dari news, jadi dia nggak bikin tulisan. Jadi udah ada news kan ya harusnya nggak kena dong kok. Itulah makanya kasusnya masih abu-abu lah. Tapi kan semua orang punya hak kan. Mereka orang kaya dan punya lawyer kan. Jadi mereka hubungin ini. Tapi akhirnya saya bilang ya oke lah, saya yang hapus akhirnya. Saya bilang ke itu mendingan diselesaikan lah. Nggak ada guna juga buat apa. Ya kan memang mereka juga masih ada kasus di pengadilan, ya biar mereka selesai di pengadilan. Tapi admin ini juga share juga dari berita, bukan dia tulis sendiri. Cuman memang dia tambahin kata-kata yang menurut mereka kurang manis. Ya. Well, itulah. Apapun ditulis juga bakal kurang manis kalau ditulis. kan kita kan share burukannya orang kan, kita jelek dulu ini. Iya, tapi ya begitulah. Banyak sekali. Kalau kasusnya udah jelas penipuan atau enggak itu lebih gampang. Yang susah kasusnya itu adalah kasus di daerah abu-abu kayak semacam itu tadi. Nah itu kita perlu benar-benar hikmat gitu. Penipuan aja masih agak susah kok, karena penipuan masih banyak pendukungnya malah. Tapi nggak masalah. Pendukungnya mereka militan loh kadang-kadang. Karena gini, kalau kasus penipuan biasanya ada bukti. Ya kan, bukti ini adalah mereka laporan ke polisi. Jadi kasusnya ini menjadi kasus hukum. Kalau kasus itu sudah menjadi kasus hukum itu enak. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Jadi ntar hukum yang menyelesaikan. Lama tapi bisa. Ya hukum lama karena by the time hukum masih menyelesaikan, dia masih kena korban-korban lagi banyak gitu. Biasa kalau orang udah masuk hukum dia nggak berani apa-apa. Biasanya mereka tuh hukum itu kalau udah dilaporin ke polisi. Tapi ada kok orang Bali nih kok. Ya, tapi ngomong ya secara logika, saya orang Bali, mungkin karena saya orang Bali itu paling banyak kena tipu kayak. Entah kenapa ke Australia, orang Bali itu kayaknya bagi di mata saya itu nomor 1 tertinggi seluruh Indonesia, orang paling banyak kena tipu menurut saya. Nggak tahu karena saya orang Bali kebetulan ya, tapi nggak tahu kok dari Koko. Nah ada orang Bali, banyak bahkan orang Bali yang mencoba menipu sesamanya. Bahkan sudah dibawa ke dibawa ke laporan ke polisi. Itu orang masih aktif-aktif aja nyari korban. Nyari korban. Iya, makanya aku bilang
proses hukumnya lama, by the time mungkin 2 tahun 3 tahun tuh udah banyak banget tuh korban kena. Nah itulah makanya kita tuh berusaha meminimalisasikan. Jadi ketika orang udah pada masuk kasus hukum, kita tahu siapa orangnya, kita bakal keluarkan orangnya ini semuanya dari grup The Rock. Jadi at least paling enggak dia nggak bisa mencari korban baru di grup kita. Bener. Dan itu sangat penting. Kenapa? Karena grup The Rock ini itu adalah grup terbesar gitu loh di Australia. Jadi impactnya tuh cukup besar. Makanya banyak di antara mereka tuh marah karena bisnisnya jadi nggak jalan lah. Bisnisnya jadi inilah, bisnis, jadi bisnis jatuhnya mereka. Oh itu jelas bisnis. Udah jelas bisnis ya. Ada gini nggak sih saran buat orang-orang yang udah Indo buat biar menghindari orang-orang seperti ini? Ya. Pertama itu yang amat sangat penting, kita tuh harus mengedukasi diri kita sendiri. Itu nggak ada shortcut kok. Cara ke Australia itu nggak ada shortcut. Nggak ada saudara punya uang kasih orang uang supaya saudara diurusin sama dia tutup mata atau bisa keluar, itu mimpi, ngerti nggak? Yang pertama itu kita edukasi diri kita sendiri. Visa di Australia itu ratusan, banyak banget ya. Iya, jadi kita harus ngerti benar-benar visa apa yang kita mau apply, tujuan kita apa dulu ke Australia. Orang-orang kan kita nggak tahu, ada yang mau liburan lah, ada yang mau kerja, ada yang kerja, ada yang mau stay. Ya, kita tahu dulu nih loh. Saya tuh mau ngapain, mau ke Australia. Setelah kita tahu kan, saya mau ini, cari visanya dan pelajari syarat-syaratnya. Pelajari prosesnya. Benar. Dengan setelah itu baru kemudian kita konsultasi ke agent. Yeah. Nah, agent ini cari yang historinya bagus. Jadi jangan histori bagus pun kena. Ya. Makanya jangan cari agent-agent yang apa namanya murah, yang diskon ini, diskon itu, ya kan? Itu pertama. Terus yang kedua juga jangan konsultasi ke satu agent. Saya tahu kalau saya ngomong kayak gini banyak agent marah sama saya. Tapi saya tetap kasih saran, ya kan? Karena saya bukan agent. Jadi saran saya itu apa? Selalu konsultasi paling nggak ke 2 agent yang berbeda. Compare. Yes, compare dan dalam konsultasi itu ya kita jangan sok pintar gitu loh. Kita udah kasih tahu orang lain kemudian kita bantah, nggak perlu. Bego-bego ini udah. Kita belajar untuk apa? Mencari informasi. Ya. Jadi apa yang agent A katakan, apa yang agent B katakan, apa yang agent C katakan, bahkan ya kan. Pura nggak tahu aja udah. Oh gitu. Kita gali, kita pelajari kira-kira mana yang make sense, bukan kira-kira mana yang murah. Nah ya, itu kebanyakan orang yang murah ya. Saya sering kali orang ngomong kayak gitu. Ini murah loh. Ini saya pilih ini karena lebih murah. Ya kalau dapat ya udah ya. Kalau nggak dapat, aduh kayak nggak dapat. Kasian banget. Ya kemarin tuh ada satu kasus gini. Ada satu orang nih ya. Satu orang mau applyin visa buat saudaranya ke Australia. Dia pakai satu agent ini karena murah kan. Dia pakai agent ini terus ditolak sama imigrasi. Tahu nggak yang agent ini lakukan? Jadi sewaktu dia apply, dia tidak menggunakan nama agent ini. Dia tidak menggunakan email agent ini, dia tidak menggunakan nomor telepon agent ini. Terus? Dia gunakan nama orang ini secara langsung, secara pribadi. Wah. Jadi seolah-olah orangnya ini apply secara pribadi. Tujuannya apa? Tujuannya memang nggak terlalu ngaruh ke penolakan dan enggak ya. Tapi tujuannya apa? Ketika orangnya ditolak, agen ini nggak dapat histori yang jelek. Oh. Ya hati-hati loh. Secara hukum memang nggak ada yang dilanggar, tapi secara etika kan itu nggak beretika. Nah. Kamu agent, kamu punya nomor izin usaha, nomor MAN, ya nggak? Tapi nggak ngambil. Tapi kamu nggak beresiko, ya kan? Kewajiban kamu kan harusnya kamu apply pakai nama agent ini. Jadi semuanya keduanya beresiko. Kalau misalkan apa dia ditolak, ya agent ini punya histori kan. Jadi ketika itu terjadi, agent ini jadi benar-benar bekerja. Iya. Dia benar-benar karena nama dia juga dipertaruhkan. Iya. Tapi kalau dia pakai nama agent, dia sama orang, bedanya apa sama agent gelap? Oh iya kan sama aja tuh. Iya. Ya benar nggak? Orang dia dibayar, dia profesional kok. Makanya diskon. Makanya itu harus diperhatikan. Kasusnya saat ini masih dalam pembicaraan lah. Jadi saya nggak mau sebut namanya. Tapi ntar kalau misalkan benar-benar terjadi muncul, ya itu udah sebenarnya udah termasuk kasus nggak bermoral. Tapi dari yang ngeplay kebanyakan juga nggak tahu kalau mereka dipakai namanya, mereka dipakai email. Nanti jadi ketahuannya begitu dia kena penolakan, dia kan baru sadar kan, ini kan email saya. Kok aja bahkan orang yang tahu
yang lihat pun juga dia nggak tahu itu sebenarnya efeknya apa. Aku aja baru tahu efeknya begitu. Memang mereka tuh mainnya ya itu makanya aku bilang ini gray area, daerah abu-abu, nggak bisa dituntut, nggak bisa apa ya. Tapi nggak etis gitu. Makanya kalau agent kayak gini bagi saya pribadi, mafia. Kamu nggak etis ya, kamu jangan kamu promosi di grup. Saya nggak suka agent semacam ini. Udahlah, mendingan kamu udah tahu beberapa udah kantongin namanya. Kita tunggu aja. Kalau misalkan kasusnya ini, ya udah kita pasti keluarin dia dari grup. Di-share gitu. Iya, pasti kita keluarin. Ya. Bahaya tuh. Yes. Belum lagi yang kemarin aku sempat di ban di YouTube. Kan ada tuh yang posting tentang orang nipu, kalau nggak salah ya, nipu banyak banget orang Bali nih, korbannya banyak banget. Terus diposting mukanya itu di grup kan. Aku bikin live dong di YouTube kan. Aku baca komen-komennya. Di komennya kalau masih aku kirim alamat rumahnya dia lagi di situ. Terus kebuka dong di YouTubeku. Itu dalam satu hari tuh sampai 20.000 view. Di delete, di take down sama YouTube karena ada mukanya sama alamat rumah ya. Itu seperti itu kan juga penipuan. Ini pertanyaan yang aku pengen tahu nih. Yang sering nge-share yang dia cerita ke Koko, paling miris ceritanya itu ada nggak sih kok? Paling inget kalau paling miris itu terjadi kayaknya tahun lalu deh. Jadi itu ada agent pendidikan di Australia dan dia punya perwakilan di Indonesia. Jadi dia itu mengadakan yang namanya Elikos online. Jadi dia itu promosi Elikos yang bisa online gitu loh, di Jakarta, di Bali, di Indonesia lah. Dan itu orang-orang tertarik. Kenapa nggak bisa? Elikos kan harusnya di Australia. Elikos itu untuk menggantikan orang yang nggak punya sertifikat Inggris. Aku jadi dulu pakai Elikos. Kita harusnya di Australia kan. Jadi dia mengadakannya Elikos online. Orang tertarik karena dibilang bakal membantu chance untuk ke Australia. Dan itu orang bayar dari 6 juta sampai 10 juta. Dan itu orang-orang tuh banyak sekali jumlahnya. Dan ketika mereka apply, habis itu mereka tuh nggak cuma di-applyin student visa, tapi ada yang di-applyin turis lah, ada yang di-applyin itu. Jadi suka-suka mereka gitu loh. Dan ketika gagal, ya udah Elikosnya cuma sepucuk kertas yang harganya jutaan rupiah yang nggak ada gunanya. Kayak kursus di IELTS, di IELF kayak gitu kan. Tapi mereka menyebutnya Elikos online. Itu ya akhirnya kursus bahasa Inggris tapi bukan Elikos. Akhirnya itu ratusan orang korbannya. Jadi banyak yang komplain, banyak yang ini. Akhirnya kita bentuk grup WA dan kita akomodasi orang-orang tersebut. Ya kita berusaha hubungin orangnya yang di sini. Kita bilang, hey, yang kamu lakukan itu jahat gitu loh. Iya, kita langsung mereka merespon dan mereka mau bertanggung jawab. Akhirnya ya itu dari poin-poinnya yang di Sydney itu uangnya dibalikin semua. Ya nggak tahu berapa korbannya, tapi rata-rata dibalikin. Tapi mereka yang udah di Australia uangnya juga nggak dibalikin. Itu udah bener-bener bagi saya tuh udah sedih gitu loh, apalagi saya kenal orangnya gitu loh. Jadi ini maksudnya pelakunya kenal? Saya tahu pelakunya, saya tahu keluarganya lah, walaupun dulu. Jadi saya tuh kadang sedih gitu loh. Kenapa orang-orang yang kamu tuh udah di level dimana kamu itu harusnya tuh udah dalam tahap membantu orang. Ya, kamu udah lama di Australia, kamu udah mengerti cara-cara di Australia, tapi kenapa kamu justru manfaatkan pengetahuan kamu tuh untuk menjebak orang-orang hanya demi yang namanya uang? Uang apa sih artinya, ya kan? Kita ngomong memang uang itu perlu gitu, tapi uang itu bukan segalanya. 1-2 M mungkin kamu bisa dapat dengan cara-cara semacam itu, tapi for what? Buat apa? Namanya ya. Kamu bukan orang miskin loh. Saya lihat kamu bukan orang miskin. Saya lihat pasangannya bisa ke Korea lah, ke Jepang lah dari Facebook. Tapi kok uang itu bisa menggelapkan orang? Yes, makanya saya tuh sedih. Saya nggak marah kok sama orang. Saya nggak marah ataupun nggak benci mereka, nggak. Cuman saya tuh sedih gitu. Saya tuh kadang sedih. Harusnya tuh orang-orang semacam ini itu sebenarnya, ya kan, kalau kamu
orang punya bisnis menjadi agensi, jadilah agensi yang baik. Proper ya. Iya kan, jadilah agensi yang baik, tetap ada uangnya kok. Dan orang bakal lebih dikit uangnya kok. Dan orang bakal ngelihat gitu. Yeah, orang tuh bakal ngelihat. Ya kan, buat apa sih uang sebanyak-banyak, ya nggak? Slow but steady daripada tiba-tiba booming tapi jelek. Makanya ketika saya lihat tuh ya bukannya marah, saya nggak marah lah orangnya mau apa, tapi cuman sedih aja gitu. Cara-cara orang ini apalagi saya tahu orangnya gitu, jadi nyesek gitu, dia jadi nyesek. Banyak banget kok aku lihat orang diiming-imingin dengan cara pisah. Tempat kok kemarin kirim kok pisah welder apa 42 apa namanya itu? 482 itu pisah buat skill, ya kan? Welder kesini atau mau jadi tukang apalah, tukang pasang solar panel bla bla bla. I don't think so. Aku tanya sama Koko, emang segampang itu nyari pisah 482? Karena bagiku, aku jam melalui itu dan butuh uang banyak banget itu. Butuh uang, skill, pengalaman kerja. Nah itu nggak gampang kok. Tapi kok orang-orang ini bisa dari Indo lagi. Kalau kalian mau ke Australia, sekarang udah nggak kebun lagi. Zaman dulu kan dikit-dikit kebun. Yeah. Kalau mau kerja di kebun bayar sekian. Padahal ujungnya dikirim dari Bali atau dari Indo ke sini pakai pisah turis, ujungnya dipindah ke protection. Ya itulah kan paling sering tuh. Itu apa most case kayak gitu. Sebagian besar kasus semacam itu. Entah janjinya 482 lah, entah janjinya visa apa namanya? Agaris katanya. Ya apa aja visa. Ya, dulu pernah dengar aku nama visa agaris, apa itu visa agaris? Pernah dengar. At the end orang-orang tuh bakal di-applyin visa turis. Yang dapat, yang enggak. Yang dapat kan senang. Yang penting ke Australia dulu. Begitu ke Australia ya bener. Protection. Kebanyakan. Enggak ada masa depannya, mati. 90%. Jadi ya kayak gitu, ngeri. Dan mereka pikir ini sesuai janji berangkat ke Australia. Kalau orang nggak ngerti jenis visa kan kayak gitu. Nyampe sini padahal udah tahu baru dia ngomong. Padahal 482 itu bisa ke PR kalau beneran. Makanya prosesnya nggak gampang. Prosesnya perlu juga gede. Sponsor, perlu uang, perlu keahlian loh. Iya. Perlu pengalaman kerja, perlu sertifikasi. Buat kalian tahu, buat perusahaan untuk mensponsori orang, apalagi dari Indonesia, maksud dari sponsorin orang di sini jadi 482 ya perlu minimum uang sekian bisa di atas. Yeah. Kalau dirupiahkan 100 juta loh orang butuh ngeluarin uang tuh minimum ya. Apalagi uang buat orang dari Indonesia. Belum lagi visa, pesawat, macam-macam itu. Company itu biasanya orang mikir 13 kali. langsung angka sial. Company itu mikir ratusan kali dia mikir buat orang dari Indonesia kecuali benar-benar dibutuhkan. Ya karena company ini bakal mengeluarkan uang banyak. Yeah. Mereka bayar lawyer fee aja udah puluhan ribu. Yeah. Belum lagi mereka harus bayar untuk proses sertifikasi perusahaannya. Yeah. Itu lama banget. Itu uang semua itu. Jadi kalau misalnya kalian nonton dari Indo biaya cuma 30 juta. Nah, itu mikir sebenarnya. Yeah. Mana dapat 30 juta orang kayaknya bayar lawyernya nggak nyampe segitu, udah lebih kayak segitu. Kayak baru ngomong 30 juta kena. Itu kemungkinan ya bakal kayak gitu. Prosesnya kembali ke turis visa, masuk ke turis visa lagi. Turis visa bisa ke protection. Banyak ya Koko tahu? Banyak banget. Terus mereka tuh ngomong ke Koko kayak gitu. Ya, banyak yang cerita semacam itu. Jadi terus Koko bilang apa akhirnya? Ya, udah terlanjur basah. Dalam artian there is nothing we can do much. Protection visa itu buat kalian tahu, ini correct me if I'm wrong, aku bukan agent, jadi aku cuma kasih informasi doang. Setauku protection visa itu nggak bisa mengubah visa apapun lagi selain visa PR nikah sama orang sini. Yes, betul. Setauku ya. Atau negaranya benar-benar dalam keadaan perang. Oh, itu dapat PR tuh. Ya, itu kemungkinan besar dapat PR. Karena itu memang sebenarnya fungsi dari protection visa ini untuk melindungi orang-orang yang terancam di negaranya. Seperti namanya Swaka kan. Ke orang Rohingya ke sini dapat PR tuh. Tapi dalam kenyataannya kan orang di Indonesia kan tenang, aman nih. Jadi banyak orang ke sini terus mereka alasannya adalah mereka punya utang. Fenomena yang paling sekarang tuh apa? Gay. Ya, itu juga bisa dijadikan itu. Tapi yang seru tuh yang banyak itu sebenarnya mereka
punya utang. Jadi mereka, saya punya utang di Indonesia dan nanti kalau saya pulang bisa dibunuh lah dan inilah dan itulah. Sebenarnya cuma alasan aja, karena at the end pada intinya ya semuanya bakal kena tolak. Rata-rata 90% ke atas. Tapi banyak kan orang tolak masih tinggal di sini kok. Ya masih tinggal di sini, tapi nggak ada masa depannya. Istilahnya ya buat cari uang ya masih oke. Tapi ingat, ketika kita kena protection visa, itu keluarga langsung kita nggak bisa ke Australia. Kita nggak bisa ke Australia, kita nggak bisa pulang. Ya keluarga langsung juga nggak bisa ke sini. Anak, istri, orang tua nggak bisa lagi ke sini. Udah nggak bisa. Nggak usah, bukan nggak sponsorin, nggak bisa ke sini. Jadi kalau misalnya dalam satu kakak nih ya, saya ke sini nih, ayah saya apply protection visa. Begitu saya proses protection visa, istri saya, anak saya di Indonesia nggak bisa ke sini lagi. Kalau ketahuan udah langsung walaupun mereka nge-apply sendiri. Nggak bisa. Ketahuan itu. Ketahuan. Banyak yang beberapa tuh pernah ada yang dapat, begitu dapat besok harinya udah langsung di cancel lagi sama imigrasi karena kakaknya di sini apply protection visa. Jadi orang ini apply visa proper tapi ujungnya ketolak hanya gara-gara orangnya ini apply visa turis, terus ketahuan udah dapat visanya, besok paginya langsung ditolak ya. Jadi kasihan banget tuh. Ya protection visa tuh ngaruhnya nggak cuma ke tapi ke orang lain juga. Aku baru tahu tuh. Iya. Jadi ya hati-hati. Jadi protection visa itu banyak yang apa nih yang tergoda dengan protection visa. Satu, mereka nggak bayar sekolah pertama, kedua nggak ada limitation, jadi itu karena nggak ada kayak student 20 jam itu nggak ada. Terus dari segi teks nggak kayak WHV banyak banget nih, nggak ada teksnya, nggak banyak, jadi kayak orang-orang PR pada umumnya gitu. Makanya banyak orang tertarik ke sana gitu, tapi ujung-ujungnya negatifnya orang yang nggak tahu. Iya betul. Seperti yang aku bilang, aku tahu cuma satu, nggak bisa pulang doang aku tahu. Karena kalau pulang nggak boleh lagi sini, udah nggak bisa boleh lagi sini. Gitu. Ternyata banyak ada yang aku baru tahu dari segi hukum. Dan juga lain hal lagi juga, protection visa nggak bisa perpanjang paspor. Karena protection visa itu kita tuh menyatakan gitu bahwa minta perlindungan ke negara saya tuh di Indonesia terancam, saya nggak percaya pemerintah Indonesia lagi, saya mau jadi warga negara Australia. Itu kasarnya. Ya itu kasar kayak gitu. Jadi dari pihak KJRI pun nolak. Anda tidak akan bisa memperpanjang visa. Terus gimana tuh kalau misalnya pasportnya masih? Ya udah, selama di Australia dia udah tidak bisa kemana-mana lagi. Terus kalau misalnya pulang nih Wandi nggak punya paspor nggak apa-apa? Ketika dia mau pulang, dia harus mencabut proses protection visa itu. Kalau nggak nggak bisa dapat surat perjalanan pulang dari KJRI. Surat pengganti paspor buat pulang. Berarti kalau misalnya orang-orang yang protection visa terus misalnya paspornya expired nih, dia nggak bisa pulang tuh selain minta surat jalan dari KJRI? Nggak bisa, nggak ada proper dokumen nggak bisa pulang kita. Kirain pulang boleh, maksudnya kesininya harus pakai paspor proper? Ya harusnya selama visanya masih berlaku. Kalau visanya udah expired nggak bisa pulang. Kan kalau protection visa kan bridging C ya kalau saya. Kan itu kan nggak ada expirednya. Apanya? Bridging C itu. Paspor kan ada expired. Paspornya ada ya. Kan tanpa paspor yang resmi kita nggak bisa masuk Indonesia. Jadi nggak bisa. Di Indonesia dicegat gitu? Iya nggak bisa booking tiket pesawat ya. Iya kan, kita nggak bisa booking tiket pesawat. Kalaupun somehow ada miracle kita bisa booking tiket pesawat. Jadi mereka harus kita di gate pasti dicegat. Berarti mereka harus withdraw protection visa, bridging C-nya, terus ke KJRI. Ya minta surat perjalanan pulang pengganti paspor. Itu nanti mereka nggak ditanyain terus sana tuh? Ya dikasih tahu aja minta bukti bookingan tiket. Jadi kita harus booking tiket dulu. Ini loh saya udah beneran mau pulang. Tapi katanya nggak bisa booking tiket kalau paspornya expired. Ya kan bisa booking tiket yang pakai itu loh, namanya apa? Jadi kita bisa booking tiket dulu tapi belum bayar, namanya apa? Cuma book doang. Iya, yang penting kita ada seatnya. Kalaupun kita ke court, ya kan kita kan kita ambil surat kita bahwa yang menyatakan bahwa kita nggak mau lagi protection visa, itu bisa kok kayaknya. Kita harus ke imigrasi. Kita harus withdrawalnya itu kita bisa bawa ke KJRI. Yang penting itu kan nanti waktu KJRI kita bakal dikasih tahu apa yang kita butuhkan.
bukan. Iya, tapi sejauh yang kasus-kasus yang pernah kita tanganin itu dengan bookingan pesawat itu bisa salah satunya bukti itu adalah bookingan banyak pesawat. Yang protection dah for good semua. Banyak. Mereka juga udah capek. Di blacklist dong. Mereka di blacklist selama 3 tahun ya. 3 tahun kalau nggak salah, atau 7 tahun. Kayaknya 3 tahun deh. 3 tahun mereka nggak bisa nge-flip. Saya nggak terlalu ahli juga soal. Mereka udah capek nggak pulang soalnya. Jadi apa yang saya omongin ini semuanya based on experience ya, dari pengalaman yang saya alami. Tapi yang pasti rule-nya secara pasti itu harus balik lagi. Itu harus ke imigrasi lagi ya. Kita ini bukan legal advice. Jadi apapun yang kita omongkan cuma sebatas dari kita sharing pengalaman ya. Buat kalian yang dapat pun jangan mentah-mentah kita langsung diambil nih semua kata-kata. Saya bukan agensi juga. Cari lagi informasi. Cari tahu lagi. Karena peraturan imigrasi itu sangat fleksibel. Jadi hari ini apa bisa berubah bulan depan. Jadikan ini sebagai acuan doang. Jangan langsung mentah-mentah. Seperti kayak nge-play visa pun di Indonesia kalau bisa jangan kayak gitu. Dan pengalaman kita tuh seringkali udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi bukannya minggu lalu gitu. Jadi kita harus benar-benar cari tahu dulu. Ya kan, ini tapi paling enggak kan kita ada satu petunjuk gitu loh. Orang yang pernah kayak gini itu maksudnya berapa tahun yang ngalamin caranya kayak gini, ya kan. Nah, dari situ kita bisa belajar, paling enggak berjalan dalam gelap. Benar-benar. Iya. Waduh, thank you banget Niko. Ini udah terasa udah lumayan lama juga gini. Yang terakhir kok, boleh nggak minta saran dan kritik? Saran buat orang-orang yang ada di Australia dan orang-orang yang Indonesia yang mau ke Australia. Jadi bisa di penghujung podcastku pasti ada kayak gituan sih. Iya, saran saya tuh ada 2 peribahasa yang saya selalu pegang. Yang pertama ya, itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya artinya apa? Artinya ketika kita di Australia, ya kan. Jadi kita tuh harus menghormati aturan hukum di Australia. Kita nggak bisa berpikir lagi secara seperti di Indonesia. Misalkan ya contoh asuransi mobil. Kalau di Indonesia kan kita bisa nyetir tanpa asuransi mobil, tanpa inilah. Kalau di Australia itu peraturannya adalah kita harus punya asuransi mobil. Jadi ya punyalah asuransi mobil gitu. Jadi kita tuh benar-benar ngerti itu arti kita nginjak kaki dan nopang langit di Australia tuh artinya apa? Kita benar-benar menghormati hukum Australia. Jangan kebiasaan pikiran di Indonesia kemudian kita bawa ke sini, kita lakukan di sini. Bukan hal yang salah sewaktu kita lakukan di Indonesia, tapi sewaktu kita lakukan di sini itu bisa sangat berbahaya. Efeknya ada seperti asuransi. Nabrak mobil lain, Ferrari itu mampus. Kan di Australia itu memang banyak pekerjaan. Ya kan, tapi kan kita juga harus berpikir juga pertama tentang akses, ya kan. Nggak semua orang tuh punya akses. Memang ada kerjaan-kerjaan itu yang bisa langsung dilakukan, kayak housekeeping lah, kayak Uber lah. Ya itu bagus. Memang orang harus terjun ke sana dulu untuk ngelakuin. Tapi itu keterbatasan juga, terutama buat WHV yang sekarang kan lagi banyak kan WHV kan masuk ke Indonesia. Nah, kalau orang itu bisa share satu kerjaan aja seperti yang saya bilang, satu kerjaan satu orang satu kerjaan selama sebulan, pasti di kerjaan kita ada kok, di farm pasti, di ini di itu pasti ada. Coba bayangin ya, kalau bisa setiap hari posting satu ya. Coba bayangin berapa orang itu. Tapi apakah menurut Koko mikir mereka malas posting gitu maksudnya? Ya, saya sih pikir gini, jadi selalu ada dua faktor gitu loh. Yang pertama adalah faktor diri kita sendiri, faktor orangnya sendiri. Orang ada yang malas cari kerja, orang ada yang keterbatasan, orang yang nggak mau posting, orang yang nggak peduli. Yang kedua adalah faktor kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan grup-grup kayak The Rock ini. Jadi kayak saya sebagai admin, saya nggak berpikir tentang orang. Jadi saya nggak akan bisa
mengubah orang, apalagi individu saya juga nggak kenal mereka. Oh kamu harus ini harus itu, kan saya nggak bisa. Yang saya bisa lakukan adalah fokus di grup. Makanya kita encourage orang. Jadi seringkali yang kita lakukan tuh kita encourage orang. Hey gini loh, kalau kamu, makanya sering ada tulisan-tulisan kan di The Rock kan. Apalagi kalau di feature group, ya kalian kalau masuk grup klik feature dulu. Itu banyak sekali informasi. Dan tujuannya apa? Adalah kita tuh mengencourage. Hey, seperti yang kamu bilang, itu loh kerjaan Uber loh. Karena orang kan nggak ngeh. Tapi karena kita tulis, hey Uber bisa loh. Ya, ada orang kan saya butuh kerjaan. Pasti di komenan itu ada orang ngomong, hey coba Uber. Ya kan sepele. Iya. Ya, tapi itu kan kadang orang, oh iya coba Uber gimana caranya? Iya kan? Iya. Sama juga. Saya ngomong begini, orang tuh malas post. Kita ngomong di sini kan, tujuan dari podcast ini kan salah tuh kasih informasi itu. Ya kan orang ya jadi yang nggak ngeh. Oh iya saya nggak ngeh ya. Kerjaan padahal banyak kerjaan di tempat saya. Misalkan saya kerja di Face Market, oh itu di depan tuh pasang tulisan nyari orang. Kan bisa nggak peduli. Tapi gara-gara dengar kita ngomong begini atau lihat tulisan orang, dia jadi oh iya saya cekrik, saya foto, saya posting di The Rock. Itu good idea sih. Kan itu make different gitu loh, ya kan? Iya, walaupun it doesn't make take a lot of time or take a lot of effort, cuma tinggal foto share udah kelar. Kalau misalnya kalian takut dihubungin semua orang-orang, bilangnya teman jangan DM, langsung hubungin orangnya sendiri. Iya betul. Banyak kan yang kayak gitu kan. Tapi tetap masih banyak kok yang orang DM kita, orang kita nggak ada urusan dengan kita gitu. Itu cuman share gitu kan, saya cuman share, silakan hubungi nomor, tapi tetap ada 2-3 tuh. Saya juga gitu kok. Misalkan saya bantu orang kan saya bantu teman loh, ada info kamar ini, hubungin, udah saya tulis nomor bukosnya ini pasti ada yang kata saya, kok ini kamarnya ini gimana ya, kamu hubungin udah saya tulis, berarti oke gitu. Itu kayak gitu tuh adalah selalu ada orang gitu. Itu adalah klinik-kliniknya kehidupan. Kita nggak, bukan main factor gitu loh. Jadi kita ya senyum aja, ya silakan hubungi nomor yang udah saya tulis. Tapi kok orangnya gini banget loh, maksudnya passion. Aku banyak yang ku ignore kayak gitu kan. Karena kan udah capek. Apalagi sebelum tahun 2000 tuh, sebelum COVID tuh biasanya semuanya terbalas. Tapi setelah COVID ini berapa messenger? Ya, sekarang setelah COVID ini banyak yang nggak terbalas. Terutama yang apabila kalian inbox saya nih, atau yang di Indonesia tanya, bagaimana cara ke Australia? Saya udah nggak balas lagi. Aku udah nggak baca juga. Saya nggak balas lagi. Kenapa? Karena saya udah ada grup gitu loh. Saya udah ada forum yang kita sediakan. Jadi kalau kalian mau nanya, kalian tulis di grup. Kenapa? Karena ketika kalian ditulis di grup, banyak orang yang bakal jawab, banyak orang yang bakal baca, dan bakal banyak orang yang punya masalah yang sama. Jadi lebih banyak orang terbantu. Kalau saya jawab satu ke kamu, cuman kamu satu orang yang ngerti gitu. Capek juga. Dan sekarang ya setiap hari itu ada sekitar 50 message yang masuk, pesan tuh masuk, request, spam dan segala macam, itu totalnya macam 50, which is saya nggak bisa jawab semuanya. Tapi untuk masalah-masalah urgent biasa saya jawab. Misalkan kayak kasus ada waktu filterin tuh yang mana urgent mana enggak gitu? Ya tergantung, saya lihat. Jadi misalkan message-nya apa, ya kita klik aja, kita lihat. Kalau misalkan kayak kasus kemarin ada yang meninggal, teman saya meninggal gini-gini, pihak orang tua, ya itu kita sini saya kasih kontak yang bisa dihubungin supaya orangnya terbantu. Itu kan masalah urgent. Ya kayak gitu aja. Tapi kalau orangnya enggak, ya kita klik. Kalau misalkan 20 kita klik itu paling 19 itu enggak terlalu penting. Tapi yang satu yang penting ini ya kita jawab. Jangan sampai lewat ya. Gara-gara kita enggak mau lagi semua. Ya, tapi ya akhirnya kita, tapi begitu pokoknya yang tulisan-tulisan yang dari Indonesia, ya bukannya pertanyaan kalian nggak penting gitu. Tapi kalau kalian cuma inbox, ya kan, bagaimana cara ke Australia, kan jelasnya juga susah lewat teks. Saya nggak bakal balas gitu, karena itu take time, dan kamu bukan satu-satunya gitu. Ada 50 message itu yang 90% itu hal semacam itu. Jadi saya udah benar-benar nggak ada waktu. Itu ada sekitar 1000-an message yang belum saya jawab. Kalau saya mau jawab harusnya yang dari paling bawah. Ya kan, kalau saya jawab kalian langsung itu berarti yang paling bawah kasihan gitu loh, nggak fair buat mereka. Mendingan kecuali yang kalian tulis itu sesuatu yang urgent. Saya akan balas seketika itu juga. Ya, jadi sistemnya semacam itu.
Baik lagi tadi ke pesan kok tadi setelah satu tadi buat posting orang kalau misalkan ada informasi tentang kerja. Ya, tentang kerjaan. Apalagi nih? Oh, yang untuk Indonesia itu tuh yang di Australia. Yang untuk Indonesia saran saya sama seperti tadi, edukasi diri kalian sendiri. Itu penting banget karena tanpa itu kalian bisa dibodohin, ditipu, di ini, di itu. Dan edukasi itu murah. Dengan kalian tinggal ke grup, kalian tinggal klik features. Ya itu banyak informasi udah dikumpulin semua di sana di The Rock Indonesia ya. Jadi pelajarin. Terus yang kedua, jangan pernah melihat sesuatu itu dari katanya. Kok katanya begini, itu katanya itu udah jangan didengerin dah. Kalau udah katanya mending cari informasi sebelumnya. Cari imigrasi itu selalu punya informasi yang valid. Dan mereka selalu taruh di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa baca. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris misalkan, nggak ngerti ya screenshot, kalian posting di grup. Ini artinya apa? Udah, orang bakal jelasin, tak jamin. Orang bakal bantu. Jadi kuncinya tuh satu, edukasi diri kalian sendiri. Tanpa itu nggak ada orang yang bakal bantu kalian kok. Jadi kalau ada orang posting, saya nggak punya uang, tolong dong sponsorin saya, itu bakal dibully kayak gitu kok. Iya, saya nggak hapus hal kayak gitu, bukannya karena saya setuju gitu, karena saya tuh pengen kalau kalian tulis hal yang kayak gitu, tuh banyak yang komen. Jadi akhirnya kalian ngerti dan orang lain baca. Dan mereka jadi kayak gitu. Ya, jadi bukan berarti kemudian kalau tulisan kalian tetap di sana itu berarti ini tulisan yang maksudnya yang bermanfaat. Ya bermanfaatnya adalah bermanfaat untuk warning orang belajar. Gitu. Ya. Aku yang suka membeli bisa kayak gitu. Jangankan dia orang saudara aja kadang susah ya enggak. Ya, apalagi itu bukan uang kecil. Kalau uang sekarang udah nggak bisa. Saya nggak bisa. Sebulan sekali 2 kali itu selalu ada orang yang inbox saya semacam itu. Saya nggak punya uang. Apakah kau bisa sponsorin saya? Saya bisa ini. Ya. Dikira sponsorin orang tuh gampang. Ya, itu saya bilang, saya tuh punya 2 anak, saya punya keluarga, dan saya bukan orang berada. Biasa saya terangin. Kadang kasihan. Kadang saya lihat dulu orangnya. Kalau misalkan akun ya nggak jelas, saya biarin. Tapi kalau akunnya saya lihat ada foto pribadinya, memang akunnya udah lama gitu loh, dan dia posting pribadi anaknya atau kalau kelihatannya gampang, kalau kelihatannya mudah, itu sebenarnya udah red flag. Ya, karena tidak ada proses visa ke Australia itu yang gampang. Saya jamin gak ada yang gampang. Semua proses Australia itu susah. Kecuali kita anak pejabat lah ya, atau orang tua kita kaya, mau jalan-jalan ke Australia ya. Tapi untuk rata-rata kita yang memang berjuang dari bawah, yang memang kita tuh datang ke Australia untuk mengubah nasib, itu gak gampang. Kalau gampang semua orang udah di sini. Ya. Justru karena semua orang di sini, makanya semakin dipersulit sekarang. Ya kan? Karena membludak semua kayak pada komplain semua, dipersulit semua. Di Indonesia sih sebenarnya cukup steady. Jadi orang-orang yang kesini tuh gak terlalu mengalami banyak lonjakan. Tapi dari negara lain, misalkan negara India, itu memang mereka lagi kayak ekspor ke Australia. Jadi problem bukan karena bukan dari Indonesia. Oh enggak, justru Indonesia tuh nggak ada ngaruhnya. Kita tuh bahkan nggak masuk 5 besar. Tapi WHP itu kan setiap opening 8.000 orang dikirim. 1.000 kan sekarang kan, 1.000 terus mau jadi 4.000, tapi sepertinya belum dilaksanakan. Sekali lagi saya nggak tahu pasti, tapi sejauh yang saya tahu tuh kuotanya masih 1.000 ya per tahun. Tapi mudah-mudahan bisa 4.000 lah. Kalau semakin Indonesia. Karena WHP itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena itu cuma 1.000-2.000 gitu loh istilahnya. Iya. Kalau visa student itu udah itu bisa kemarin saya sempat baca di 2024 ya. Saya cuma baca sekilas di new feed saya ya, jadi jangan terlalu dijadikan pedoman. Itu sudah ditolak 50.000 aplikasi visa ke Australia.
Ini Indonesia sepanjang bukan semua negara. Ya, tadi saya sempat lihat ya di salah satu itu news, tapi saya enggak itu. Dia cuma bilang ya 2024 itu udah ditolak. Berarti kan mereka hitungannya tuh bukan mulai Januari sampai Desember ya, hitungannya dari Juli sampai ke Juli. Jadi sepanjang 2023 Juli sampai ya belum ya masih 10 bulan. Ini udah ada 50.000 penolakan aplikasi visa. Itu orang student? Enggak student, semuanya total. Termasuk including semuanya. Semuanya dan enggak dari seluruh negara Indonesia. Untuk Indonesia tuh masih tinggi loh. Untuk Indonesia tuh penerimanya masih di atas 90%. Karena semua kayaknya kebanyakan beludaknya ke Sydney. Ya bisa jadi. Makanya makin dipersulit karena Sydney memang yang paling rame, paling menjanjikan lah istilahnya untuk pekerjaan. Karena ya, kalau misalnya kibaknya logikanya gini, kalau misalnya kita nyari kerjaan ke tempat antah berantah, mau kerja apa kok? Iya betul. Kecuali ada tujuannya kayak farm itu kan. Iya, itu pun kalau tahu channel yang masuk ke tengah itu kan. Kalau enggak juga susah. Kalau enggak ada yang jualan-jualin gitu tuh kerjaan bisa kayak gitu. Makanya saya tuh selalu nyarankan, kalau kita nggak ada koneksi ya kan, kita nggak ada koneksi, nggak ada teman, nggak ada apa-apa, datang ke sini dulu. Kalau kalian WHV ya. Kalian pasti dapat kerja. Ya paling nggak kita kerja. Paling Uber lah. Kita urus surat-surat dulu kan. 3 bulan kita udah mulai terbiasa dengan kehidupan di Sydney, baru kita ke farm kan, pasti udah juga, ada koneksi, ada ini, ada itu. Oh iya, teman koneksi. Kalau kalian langsung ke Perth atau langsung ke Darwin, langsung ke Tasmania tanpa teman, itu big risk. Ya kan, karena nggak gampang cari kerjaan, kalian belum terbiasa. Itu gitu. Lagi banyak yang nggak tahu naik mobil di Australia. Akhirnya jadi banyak kan sekarang kecelakaan. Aku nggak tahu kecelakaannya gara-gara apa, tapi ya beberapa meninggal. The only thing I can bisa kita share tuh kok, seberapa pentingnya kalian tuh tahu nyetir di Australia secara proper. Beda ya, karena beda sekali. Karena nyetir di outback kayak gitu, jalanan kosong, bikin ngantuk udah pasti, karena ngebut lurus gitu kan, belum lagi ada kanguru lewat nyebrang. Dan saya bulan lalu baru nabrak kanguru tuh, bempernya pecah. Aku belum pernah nabrak kanguru, tapi aku sering lihat kanguru mati di jalan gitu. Cuma itu the different driving di kota dengan the different driving di outback tuh jauh banget. Kalau kalian dari Bali, dari Indonesia tiba-tiba di outback, satu udah capek kerja, kedua kalian dengan modal sedikit beli mobil yang jelek, mobil murahan, terus tanpa ngecek keamanan nih. Bahan gundul kalian nggak tahu, kalian kebanyakan tinggal pakai doang kan orang-orang kan ya. Bahan gundul nggak tahu, akhirnya lagi hujan slip kecelakaan. Terus kalian nggak punya asuransi, banyak faktor, banyak hal. Jadi kalau paling seperti aku bilang, kalau misalnya kalian nyampe WHP mending ke Sydney dulu, at least kalian di Sydney dulu. Ketemu teman-teman kan sini, bisa ngobrol gini. Oh kayak gini itu, loh. Banyak manfaatnya itu. Kenalan, koneksi itu, apalagi di awal-awal kita datang itu, jangan takut nggak punya teman, tapi begitu datang carilah teman. Kalian jadi di Australia itu paling bagus tuh teman yang kita benar-benar tahu, yang punya hati yang baik ya. Jadi karena teman itu kita jadi butuh koneksi. Informasi kerjaan yang baik, yang bagus itu justru bukan dari media sosial, tapi dari teman ke teman. Kenapa? Karena mereka ngalamin di sana. Mereka tahu kondisi kerja, mereka tahu bosnya. Jadi sangat disarankan ketika kalian tiba di Australia itu carilah komunitas ya. Saya tuh begitu masuk, saya cari komunitas. Karena yang saya paling gampang itu adalah komunitas gereja. Jadi saya selalu join gereja, saya ikut komsel gitu loh. Itu nggak cuma membahas komsel gereja, tapi saya punya teman. Bahkan teman-teman saya tahun 2011 di komsel itu masih ada, kita masih temenan dengan baik. Dan dari mereka tuh banyak sekali informasi yang saya dapat. Kerjaan pertama saya kayak kerja konstruksi itu juga dari teman, dari teman sekamar. Kita datang rame-rame, teman satu unit, mau kerja nggak? Ayo, baru datang 2 hari, langsung diajak cangkul lah, semen lah, ya kan, itu pagar roboh itu kita cangkul, kita lurusin lagi. Wah, banyak kisahnya, dan itu semuanya nggak gampang. Itu semua butuh proses, dan itu semua pasti itu sulit, pasti sulit aja. Kalau kalian berpikir mudah, ya coret, pasti sulit. Tapi apa? Kalau orang-orang berkomitmen, orang mau ambil resikonya,
punya itu pasti sukses di sini. Karena di sini tuh begitu kalian, jadi nggak cuman kalian tuh berjalan di tempat. Jadi begitu kalian ngerti yang ini, kalian naik tingkat, kalian bakal dapat kerjaan yang lebih baik lagi, lebih baik. Saya jarang ya ketemu orang yang udah di Sydney itu 5 tahun 6 tahun gitu masih tetap gitu, sama, masih housekeeping lah atau enggak. Tapi apa, mereka biasanya dapat kerjaan yang lebih baik. Atau udah buka sendiri. Atau buka sendiri. Dulunya cleaner, saya punya teman jadi cleaner, sekarang punya usaha cleaner sendiri. Iya. Ya kan gampang sebenarnya punya usaha cleaner sendiri. Punya mobil, udah punya apa, customer sendiri. Bahkan milih-milih dia sekarang. Dia bilang kalau misalkan saya dapat customer nih ya yang punya anak, saya nggak mau katanya. Itu rumahnya kotor. Saya cuma mau profesional muda. Bayangin ya. Zaman dulu ngambil semua deh. Ya dulu ambil semua. Itu cerita nyata, kisah nyata kayak gitu. Tapi orang-orang sekarang kok, orang-orang Australia itu, orang Indonesia yang Australia itu gaya hidup, taraf hidupnya udah makin tinggi kok dibandingin kita zaman dulu nyampe. Iya betul. Zaman dulu mana ada orang punya mobil mewah, banyak orang student. Sekarang kan ternyata semua punya mobil di sini. Oh iya. Iya kan? Terus kerja minimum udah sekian, gaji di bawah nggak mau. Zaman dulu kita apa aja ambil. Iya. Itulah makanya ya udah selalu ada kenaikan udah makin bagus dia. Which is itu bagus kok. Ya. Dulu zaman saya kerja itu $13 kayak kalau nggak salah UMR Australia. Aduh saya dibayar $9, $10. Aduh $13. Masa? Iya dulu tahun 2011. Nggak ngerasa aku. Tahu gue loh ya. Karena waktu itu saya dibayar sekitar $9-10 masih UMR segini baru datang itu, UMR segini kok dibayar segini. Bosnya aja bilang, "Lu kamu kan nggak bayar pajak gitu," katanya. Waduh. Kita nggak tahu lagi zaman itu. Ya. Kerja sehari itu udah saya bilang udah saya nggak mau lagi lah, saya tinggal dah. Iya, waduh. Banyak kisahnya. Iya, banyak kisahnya. Buat kalian yang pingin tahu atau pingin gini tentang share informasi atau ingin tahu tentang hal yang nggak kita bahas, kalian bisa post aja di The Rock. Jadi banyak orang yang ngobrol yang bakal balas juga, bukan cuma kita, banyak banget yang bakal balas. Itu bagus buat kalian buat informasi biar nggak salah informasi. Oke guys, buat tadi bagaimana tadi? Ulangnya tadi dipotong lupa gara-gara dia. Buat kalian semua yang masih ada hal yang belum kita bahas, ingin tahu apa ingin nyari informasi atau apapun yang belum kita bahas, kalian bisa post langsung di The Rock. Bakal banyak ada orang yang balas, bukan cuma kita berdua doang yang bakal ngobrol itu, bakal banyak banget yang balas. Tapi seperti kata Koko Didi, ditebalin iman kuat, jaga hati. Gak perlu terlalu sensitif. Kadang tuh orang terlalu sensitif, ya itu yang bahaya. Kalau misalkan kita tulis sesuatu, ada orang jawab yang agak kasar lah, agak itu, ya oke lah, ignore. Ya kan, kita ambil misalkan 100 komen, kita dapat 60 komen yang baik kan udah cukup. Iya. Ya kan? Ya udah, nggak usah harus agak di. Kalau ada komen aneh-aneh, udah ignore aja. Ignore, nggak perlu marah, nggak perlu dijawab, udah ignore. Selalu ada orang-orang kayak gitu. Dan biasanya mereka tuh sebenarnya tujuannya kadang bercanda. Cuman karena kita nggak kenal, jadi kelihatannya kayak menyerang. Ya, padahal orang-orang sini senior baik. Mereka komen aja itu udah menunjukkan kepedulian. Bener nggak? Oke, bener juga tuh, bener. Karena orang buat komennya udah mesti ngulain waktu buat baca, buat replay, buat ngetik. Betul sekali. Udah di situ. Oke guys, thank you banget waktunya kok Didi. Thank you banget nih. Sama-sama. Buat kalian semua jangan lupa klik like, subscribe Trend TV Bali. Sorry kita dapat hiatus sedikit lama karena udah mulai jadi bapak, baru tahu ngerasain jadi bapak ternyata nggak gampang. So mulai dari sekarang kita bakal upload lagi terus. Oke guys, see you in the next video. Tada. God bless.